Bab 3601, aku ingin bertemu mereka. Ying Wuyu adalah cucu Ying Ze, Dewa Pencipta. Ia juga seorang ahli yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan yang agung. Dewa Pencipta Ying Ze adalah dewa alam semesta setengah langkah di tanah tanpa batas. Dia mungkin bukan eksistensi kuno seperti Lin Qiankun, tetapi kekuatannya sebanding dengan ahli tua itu. Sebagai cucu Ying Ze, Ying Wuyu memiliki banyak sumber daya. Dengan bakat dan kekuatannya, reputasinya di Kekaisaran Surgawi sekitarnya sangat besar. Ying Wuyu mengikuti ayahnya, Ying Wan ke kota Yin Yang untuk melamar Putri Lin Yi. Meskipun Putri Yi adalah seorang ahli yang hanya menguasai 12 elemen hingga tingkat kesempurnaan, bakatnya tidak bisa dianggap remeh. Parasnya yang rupawan menarik banyak pelamar, dan para putra penciptaan dari berbagai kerajaan surgawi ingin menikahinya. Ying Wuyu merokok saat dia tiba di hadapannya. Adik Yi, kamu di sini. Lin Yi berdiri dan mengangguk pelan, Kakak Wuyu. Para ahli di belakangnya berseru dengan hormat, kami menyambut Pangeran Ying Wuyu. Dia mengangguk dan duduk di samping Lin Yi. Dia meminta para ahli dari Paviliun Pemandian Phoenix untuk mengirim 3 burung Phoenix sebelum berbicara kepada Lin Yi. Ayahku pernah mencoba hidangan di sini sebelumnya, dan dia selalu menginginkannya sejak saat itu. Aku akan membawakan 2 di antaranya untuknya, dan kuharap adik Yi tidak akan menganggapnya aneh. Lin Yi tersenyum, tentu saja tidak. Kakak Wuyu adalah anak yang berbakti. Mereka mulai mengobrol santai satu sama lain setelah Ying Wuyu memesan. Sebenarnya, Lin Yi tahu alasan dibalik kemunculan Ying Wuyu di Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Dia tidak membenci pria itu, tetapi dia juga tidak menyukainya. Tentu saja, keluarga mereka akan diuntungkan jika mereka terhubung melalui pernikahan, dan dia hanyalah pion dalam skema besar. Meski begitu, pandangan Lin Yi tanpa sadar beralih ke meja Huang Xiaolong saat mereka berbicara, dan perhatian Ying Wuyu dengan cepat tertuju ke sana. Saat dia menyadari bahwa Tao Hang adalah leluhur purba dan Tao Haner adalah orang suci sejati, dia terkejut. Apakah kamu mengenal mereka? Tanyanya. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak. Tapi dia terlihat cukup menarik. Dia membawa leluhur primal dan orang suci sejati ke Paviliun Pemandian Phoenix untuk makan. Salah satu wanita tua di belakangnya melanjutkan, anak muda itu datang ke sini menggunakan plakat Golden Manor. Oh, Ying Wuyu menghela napas lega dalam hatinya. Jadi dia dari Golden Manor. Dia tahu bahwa Jin Hai adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar, tetapi itu bukan apa-apa di matanya. Kakeknya, Ying Ze, adalah dewa semesta setengah langkah, dan ayahnya adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Tidak peduli siapapun itu, mereka adalah orang-orang yang dapat menghancurkan Jin Hai dengan satu jari. Ketika dia mengetahui bahwa Huang Xiaolong berasal dari Golden Manor, dia terkekeh, dia pasti mencoba menarik perhatian pada dirinya sendiri. Sungguh lelucon. Salah satu ahli tua di belakang Lin Yi tertawa, Pangeran Ying, Anda benar. Dia cukup menarik, Lin Yi terkekeh. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan itu cukup sulit ditemukan. Kerutan terbentuk di wajah Ying Wuyu saat mendengar nada bicaranya. Rasa cemburu memenuhi hatinya. Dia menatap Huang Xiaolong sekali lagi, dan tatapan matanya menjadi semakin tidak bersahabat saat dia melihat penampilannya yang santai. Saat pikiran-pikiran melintas di benaknya, para ahli di paviliun membawakannya makanan. Pergi ke sana dan panggil orang itu. Ying Wuyu menunjuk Huang Xiaolong dan memberi perintah. Katakan padanya untuk membawa budaknya ke sana, dan katakan bahwa aku ingin bertemu dengan mereka. Kata-katanya kasar dan seolah-olah dia memberi mereka dekrit kekaisaran. Ahli paviliun itu ragu sejenak, tetapi dia memilih untuk mengikuti apapun yang dikatakan Ying Wuyu. Dia melangkah ke meja Huang Xiaolong dengan tangannya yang sedikit gemetar. Paviliun Pemandian Phoenix mungkin didukung oleh Dewa Penciptaan, tetapi dia hanya berada pada tahap penyelesaian besar. Dia jauh dari sebanding dengan Ying Ze. Lin Yi mengerutkan kening saat mendengar cara Ying Wuyu berbicara. Saudara Wuyu, mengapa Anda ingin bertemu dengan pemuda itu? Ini adalah Paviliun Pemandian Phoenix, dan jika terjadi sesuatu, ayah Anda mungkin tidak senang dengan tindakan Anda. Dari apa yang kudengar, dia bukan orang yang mudah diajak berurusan. Api kecemburuan membakar hati Ying Wuyu saat mendengar apa yang dikatakannya. Namun, dia tetap tersenyum. Tidak perlu khawatir, aku hanya ingin berbicara dengannya. Aku tidak akan melakukan hal lain. Lin Yi membuka mulutnya sedikit, tetapi dia memilih menelan kata-katanya. Pakar dari paviliun itu akhirnya tiba di meja Huang Xiaolong dan membungkuk sedikit. Tuan muda, Pangeran Ying Wuyu ingin bertemu denganmu. Dia berharap kau bisa membawa bawahanmu juga. Nada bicaranya sopan karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung seseorang dari Golden Manor. Para ahli yang duduk di lantai 4 menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Mengabaikan pria itu sepenuhnya, Huang Xiaolong meneguk anggurnya. Siapa dia? Apakah dia mengenalku? Pergi dan katakan padanya bahwa aku mencoba menikmati makananku di sini. Jika dia berani memengaruhi selera makanku, dia akan mati dengan menyedihkan. Huang Xiaolong mungkin lemah, tetapi kata-katanya terngiang di benak orang-orang yang duduk di sekitarnya. Tentu saja, Ying Wuyu tidak terkecuali. Mereka menatapnya dengan linglung. Lin Yi merasa kepalanya berputar, begitu pula kedua ahli yang berdiri di belakangnya. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia menatap Huang Xiaolong. Apakah dia tidak tahu siapa Ying Wuyu? Bahkan Jin Hai tidak berani mengatakan apa yang baru saja dikatakan Huang Xiaolong. Bocah, kamu gila. Bahkan Jin Hai pun tidak akan mampu menyelamatkannya kali ini. Dia bahkan mungkin menyeret Kekaisaran Surgawi Laut Emas ke dalam neraka. Semua orang mulai berdiskusi. Ketika Huang Xiaolong menggunakan plakat Golden Manor untuk memasuki lantai 4, banyak orang mengetahui hubungannya dengan Jin Hai. Dengan kilatan dingin di matanya, Ying Wuyu meraung, bocah, sebaiknya kau merangkak ke sini sekarang juga untuk meminta maaf.
Aku akan mengampuni nyawamu atas nama Jin Hai, tetapi jika kau menolak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Niat membunuh berkecamuk dalam hatinya ketika Huang Xiaolong tidak menghormatinya di depan Lin Yi dan berbagai ahli yang duduk di aula. Semua orang memandang Huang Xiaolong, penasaran dengan pilihannya. Kerutan terbentuk di wajah Lin Yi. Dia merasa bahwa anak muda itu terlalu gegabah. Perlahan meletakkan cangkirnya, Huang Xiaolong bergumam, bukankah sudah kubilang jangan ganggu makananku? Sayang sekali kau terbelakang. Huang Xiaolong menggoyangkan lengannya dengan santai dan anggur di cangkirnya berubah menjadi 10 garis cahaya perak yang melesat ke arah Ying Wuyu. Cahaya memasuki tubuhnya dalam sekejap. Tubuhnya membeku, ekspresi tidak percaya terlihat di wajah Ying Wuyu. Saat cahaya perak memudar, dia bisa merasakan kekuatan hidupnya menghilang bersama mereka. Bab 3602, siapa yang membunuh anakku? Lin Yi, yang duduk di sampingnya, memandangi garis-garis perak yang muncul dari tubuhnya dan menyadari kekuatan hidupnya terkuras. Putra penciptaan dari kerajaan surgawi lainnya juga terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka Ying Wuyu akan mati begitu saja. Sesaat kemudian, seseorang tergagap, Pangeran Wuyu telah meninggal, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, tubuh Ying Wuyu telah hancur menjadi butiran debu. Pangeran Wuyu telah meninggal, seseorang telah membunuh Pangeran Ying Wuyu. Seseorang berteriak dan suaranya menggetarkan seluruh paviliun. Seolah-olah dunia runtuh menimpa mereka. Memang, kematian Ying Wuyu merupakan malapetaka yang dapat memengaruhi kebanyakan orang di tanah tanpa batas. Sayangnya, Huang Xiaolong bukan salah satu dari mereka. Sebagai putra pencipta kekaisaran surgawi Yingze, dia juga merupakan cucu yang paling berharga bagi pria itu sendiri. Banyak ahli alam dewa pencipta memperkirakan bahwa dia akan memasuki alam dewa pencipta dalam waktu dekat, dan dia bahkan mungkin dapat melakukannya dalam jutaan tahun mendatang. Namun, dia terbunuh di kekaisaran surgawi Yin Yang. Tidak, dia terbunuh di sebuah restoran di kekaisaran surgawi Yin Yang. Berita itu pasti mengguncang negeri tanpa batas. Jika kekaisaran surgawi Yin Yang tidak menangani ini dengan baik, perang antara dua kekaisaran besar mungkin akan dimulai. Saat Ying Wuyu terbunuh, Kaisar Langit Yingwan sedang mengobrol riang dengan Kaisar Langit Lin Feng di istana Yin Yang. Mereka sedang membicarakan tentang pernikahan anak-anak mereka, dan Lin Xian terkekeh, Wuyu adalah naga di antara manusia. Merupakan kehormatan bagi Lin Yi untuk bertunangan dengannya. Bagaimanapun juga, pernikahan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Lin Xian sangat senang dengan bakat Ying Wuyu. Itu belum semuanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan Ying Wuyu dalam hal latar belakang. Namun, Lin Xian melihatnya, Ying Wuyu adalah menantu terbaik yang bisa didapatkannya. Yingwan tertawa terbahak-bahak, saudara Lin Xian, aku tahu bahwa Lin Yi adalah kesayanganmu. Merupakan kehormatan bagi Wuyu untuk mendapatkan perhatiannya. Keduanya tertawa bahagia. Baiklah, aku setuju untuk menikah. Namun, mari kita tunggu kedua bocah nakal itu kembali sebelum meminta pendapat Lin Yi. Lin Xian tersenyum. Tentu saja, Yingwan tertawa. Bagaimanapun juga, pernikahan itu pada dasarnya sudah ditetapkan sekarang karena Lin Xian telah menyetujuinya. Ketika Yingwan memikirkannya, kebahagiaan bersemi dalam hatinya. Tiba-tiba, seorang ahli muda berlari ke aula dengan panik. Ia mulai berteriak lama sebelum sampai di sana. Ayah, sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Orang yang berlari ke aula adalah putra kedua Lin Xian, Lin Shaowei. Dia juga saudara laki-laki kedua Lin Yi. Melihat ekspresi aneh di wajah Lin Shaowei, Lin Xian mengerutkan kening, apa yang membuatmu panik? Cepat dan sambut paman Yingwan. Berlutut di hadapan ayahnya, Lin Shaowei tergagap, ayah, sesuatu yang buruk terjadi pada kakak Wuyu. Apa? Lin Xian dan Yingwan berteriak serempak. Apa yang terjadi pada Wuyu? Yingwan bertanya saat firasat buruk memenuhi hatinya. Sambil menelan ludah ketakutan, Lin Shaowei mulai ragu-ragu. Apa yang kau tunggu? Lin Xian berteriak. Kakak Wuyu, dia terbunuh di paviliun pemandian Phoenix. Lin Shaowei tahu betapa seriusnya masalah ini dan dia memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Yingwan merasakan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Sama terkejutnya, Lin Xian menatap putra keduanya dalam diam. Namun, mata Yingwan berubah merah padam di saat berikutnya karena niat membunuh memenuhi hatinya. Aku akan membasmi garis keturunanmu karena telah membunuh anakku. Begitu dia bicara, dia melesat ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menerjang ke arah paviliun pemandian Phoenix. Dia melepaskan auranya sepenuhnya, dan kota itu bergetar di bawah kekuatan dewa penciptaan pada tahap penyelesaian yang agung. Dalam sekejap, setiap ahli di kota itu, termasuk putra penciptaan, merasakan kemarahan seorang ahli tertinggi. Amarah seseorang di levelnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung semua orang. Lin Xian buru-buru mengikuti di belakang Yingwan. Di lantai 4 paviliun pemandian Phoenix, semua orang merasakan aura Yingwan jauh sebelum dia tiba. Itu Kaisar Langit Yingwan. Dia pasti tahu apa yang terjadi di sini dan dia sedang bergegas ke sini saat kita berbicara. Kita harus pergi sekarang. Kita tidak boleh terjebak dalam hal ini. Yang mulia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung dengan 7,5 miliar unit energi kosmos agung. Para ahli alam dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung akan hancur jika dia mengejar mereka. Semua orang di paviliun mulai melarikan diri. Namun, Yingwan terlalu cepat. Ia tiba jauh sebelum semua orang bisa pergi, dan tanah amblas beberapa inci saat ia tiba. Beban gunung seakan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Mereka yang gagal melarikan diri tepat waktu, berlutut. Kami menyambut yang mulia, Kaisar Langit Yingwan.
Terlepas dari siapapun orangnya, semua orang berlutut dengan hormat. Bahkan Lin Yi dan dua ahli tua di belakangnya pun berlutut. Siapa yang telah membunuh anakku? Mata merah Yingwan mengamati kerumunan dan dia meraung penuh amarah. Huang Xiaolong tidak peduli melihat pria itu sambil terus menikmati anggur dan makanannya. Dia berkata dengan santai, aku membunuh putramu. Apakah kau di sini untuk membalas dendam padanya? Yingwan menatap Huang Xiaolong ketika mendengar suara itu, dan niat membunuh memenuhi hatinya. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu dan memusnahkan garis keturunanmu. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di udara saat api yang mengerikan mengelilinginya. Telapak tangan itu menyapu ke arah paviliun saat kekuatan tak terbatas menghantam tanah. Semua orang menatap pohon palem raksasa itu sementara kaki mereka menjadi lemas. Huang Xiaolong melambaikan cangkirnya dengan santai saat garis-garis cahaya bintang perak terbentuk di ruang di depannya. Mereka melesat ke arah telapak tangan raksasa dan menembus serangan kuat itu sebelum mendarat di dada Yingwan. Dewa pencipta yang berada pada tahap penyelesaian agung, Kaisar Surgawi yang perkasa dari Kekaisaran Surgawi Yingze, terpental saat ia terkena serangan itu. Ketika Lin Xian melihat sosok yang melesat ke arahnya, dia menghindar dengan ketakutan. Keterkejutan di hatinya memuncak ketika dia mengenali wajah Yingwan. Yingwan seperti meteor yang merobek bangunan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di tanah. Bab 3603, Bertemu Tuan Muda Naga Biru. Bangunan yang dirusak Yingwan dibangun dengan hati-hati oleh beberapa dewa pencipta di kota Yin Yang, dan sudah ada sejak lama. Sekarang, bangunan itu dihancurkan oleh sosok Yingwan yang menyedihkan. Semua orang di kota mendengar ledakan dahsyat yang bergema di langit. Saat puing-puing berjatuhan di tanah, semua orang berlarian dengan panik, mencoba menghindari serpihan-serpihan itu. Puing-puing itu tidak terbuat dari bahan biasa, dan banyak dari mereka yang terkena serpihan itu memuntahkan darah. Lin Xian berdiri tegak di udara sambil menatap Yingwan yang terkubur di bawah reruntuhan setinggi beberapa kaki, dan keterkejutan memenuhi hatinya. Ia segera menoleh untuk melihat Huang Xiaolong yang masih menikmati secangkir anggur di paviliun pemandian Phoenix. Para putra penciptaan yang belum meninggalkan paviliun memandang Huang Xiaolong dengan ketakutan. Lin Yi dan dua orang ahli yang berdiri di belakangnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Bukankah pemuda itu adalah seseorang yang menggunakan identitas Golden Manor? Bukankah dia adalah putra Jin Hai atau seseorang yang berhubungan dengannya? Bagaimana mungkin seseorang selevelnya dapat mengalahkan Yingwan hanya dengan lambaian tangannya? Keheningan meliputi seisi negeri. Ketika semua orang masih dalam keadaan syok, Yingwan bangkit dari tumpukan kehancuran. Baju zirah di tubuhnya hampir hancur, dan ada banyak penyok di atasnya. Jelas bahwa serangan Huang Xiaolong sebelumnya menyebabkan mereka. Kau, Yingwan menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan dan kemarahan yang sama. Niat membunuh di hatinya telah lama memudar, dan dia kembali ke kenyataan. Kemarahan mengaburkan penilaiannya sebelumnya, tetapi kekuatan Huang Xiaolong memaksanya kembali ke kenyataan. Aku akan mengampuni nyawamu karena amarahmu sudah menguasai dirimu. Jika kau mencoba lagi, aku akan benar-benar membunuhmu. Gumam Huang Xiaolong. Suaranya terdengar nyaring dan jelas di telinga mereka yang hadir. Kebencian dan amarah melintas di hati Yingwan, tetapi akal sehat mengambil alih. Dia berhasil memaksa dirinya untuk tenang saat bertanya, siapa kamu? Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Naga Biru. Huang Xiaolong tersenyum. Baiklah, aku akan mengingatnya. Yingwan mendengus. Dia mencap gelar Huang Xiaolong ke bagian terdalam jiwanya. Setelah dia berbicara, Yingwan tidak repot-repot berbicara dengan orang lain saat dia menghilang di cakrawala. Lin Xian ingin memintanya untuk tinggal, tetapi Yingwan bergerak terlalu cepat. Lin Xian hanya bisa menatap kepergian Yingwan dengan emosi yang campur aduk. Ketika Yingwan pergi, dia sama sekali tidak peduli untuk menatap Lin Xian. Dalam hatinya, kota Yin yang juga bertanggung jawab atas kematian putranya. Sambil mendesah pelan, Lin Xian tidak tahu harus berkata apa. Apapun masalahnya, Ying Wuyu meninggal di kotanya. Dia pasti harus bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah kamu Kaisar Langit Yin Yang? Suara Huang Xiaolong terdengar di telinganya. Terlonjak ketakutan, Lin Xian segera kembali waspada. Ia membungkuk hormat, benar, Tuan Naga Biru. Meskipun Huang Xiaolong memanggil Yingwan untuk memanggilnya Tuan Muda Naga Biru, Lin Xian tidak punya nyali untuk melakukannya. Orang bisa melihat bahwa dia sangat takut pada Huang Xiaolong. Kudengar ayahmu ingin menukar sejumlah urat spiritual tingkat alam semesta dengan artefak penciptaan tingkat atas. Benarkah itu? Tanya Huang Xiaolong. Lin Xian menatap Huang Xiaolong dengan mulut menganga. Emosi aneh memenuhi hatinya. Mungkinkah pria di hadapannya itu ada di sana untuk melakukan perdagangan itu? Mungkinkah pria yang berurusan dengan Yingwan datang jauh-jauh ke kota untuk melakukan perdagangan dengan dewa penciptaan Yin Yang? Ya, itu memang niat ayahku. Lin Xian ragu sejenak sebelum menjelaskan, saat ini dia berada di Kekaisaran Langit tanpa batas karena masalah yang disebabkan oleh anggota ras laut dan binatang laut. Master tanpa batas mengumpulkan semua ahli yang bisa dia temukan untuk memikirkan tindakan balasan. Ketidakhadiran Lin Qiankun sama sekali tidak mengejutkan Huang Xiaolong. Bagaimanapun, dia mengetahuinya saat memasuki kota. Dia mungkin tidak ada di sini, tetapi urat-urat spiritual tingkat alam semesta seharusnya ada di sini. Huang Xiaolong bergumam, jangan coba-coba membohongiku dan mengatakan bahwa urat-urat spiritualmu tidak disimpan di perbendaharaanmu. Ekspresi Lin Xian membeku. Itu memang alasan yang akan dia gunakan. Ayahku harus menjadi orang yang membuat keputusan, dan kita harus menunggu sampai dia kembali dari Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Ying Wuyu tewas di tangan Huang Xiaolong, dan Yingwan baru saja pergi. Jika dia memilih untuk berdagang dengan Huang Xiaolong, dia mungkin akan memulai perang dengan Kekaisaran Surgawi Yingze.
Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus menunggu Lin Qiankun kembali sebelum membuat keputusan. Kirim laporan ke ayahmu sekarang juga. Katakan padanya bahwa aku bersedia melakukan perdagangan. Saat kau menerima balasannya, kau akan dapat melakukan perdagangan sebagai gantinya. Huang Xiaolong bergumam. Ini, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Lin Xian. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya. Dia akan memutuskan apapun setelah dia kembali. Kapan dia akan kembali? Aku tidak tahu, dia tidak menyebutkan apapun tentang itu. Lin Xian tergagap. Jelas dia sama sekali tidak berencana memberi Huang Xiaolong jawaban yang tepat. Tiba-tiba muncul di hadapan Lin Xian, Huang Xiaolong melepaskan auranya. Saat Lin Xian menyadari ada seseorang berdiri di hadapannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Menatap Lin Xian dengan dingin, Huang Xiaolong menggeram, aku mengerti apa yang kau lakukan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat memperbaiki hubunganmu dengan Kekaisaran Surgawi Yingze dengan membuang-buang waktuku? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau mampu menyinggung perasaanku? Rasa dingin menjalar ke tulang belakang Lin Xian dan dia buru-buru menjelaskan, Tuan Naga Biru, aku. Kirim pesan ke Lin Xiankun sekarang. Aku akan menunggunya di sini. Huang Xiaolong bergumam. Ya, aku akan segera menghubungi ayahku. Lin Xian tidak berani lagi melakukan aksi apapun. Dia mengambil simbol transmisinya dan mengirim laporan tentang semua yang terjadi pada Lin Qiankun. Di kota tanpa batas, Lin Qiankun sedang mengobrol dengan gembira dengan Dewa Alam Semesta setengah langkah lainnya ketika dia menerima pesan tersebut. Setelah membaca laporan tersebut, dia terkejut. Tuan Muda Naga Biru, dia membunuh Ying Wuyu dan melukai Ying Wan hanya dengan lambaian tangannya, dia ingin menukar artefak penciptaan kelas atas denganku. Orang-orang yang duduk di sekitar menjadi penasaran ketika mereka melihat ekspresi aneh di wajahnya dan salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Qiankun, ini. Lin Qiankun ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan laporan itu kepada mereka. Mereka tercengang saat membacanya. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang Dewa Penciptaan dalam tahap penyelesaian agung atau di atasnya yang disebut Tuan Muda Naga Biru, seseorang di aula bergumam. Mungkinkah dia dari wilayah lain? Dia menoleh ke Lin Qiankun dan mendesah, karena kita tidak punya hal lain untuk dilakukan, mari kita ikuti rekan kultivator Lin kembali ke kota Yin Yang. Mari kita temui Tuan Muda Naga Biru ini. Lin Qiankun tersenyum dan terkekeh senang, jika Tuan Chen Huanzi bersedia menemaniku, semuanya akan baik-baik saja. Chen Huanzi adalah dewa semesta setengah langkah yang mengumpulkan lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung. Meskipun ia belum mencapai angka 11 miliar, kemampuan bertarungnya jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasinya. Lin Qiankun tidak perlu khawatir sekarang karena seorang ahli setingkat Chen Huanzi bersedia mengikutinya kembali ke kota. Bab 3604, Harta Karun Alam Semesta. Segera setelah itu, Chen Huanzi dan Lin Qiankun meninggalkan aula saat mereka kembali ke kota Yin Yang. Meskipun mereka berdua adalah dewa alam semesta setengah langkah, jarak antara kota tanpa batas dan kota Yin Yang sangat jauh. Mereka membutuhkan waktu setengah tahun untuk kembali. Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk melakukan perdagangan. Setelah selesai makan di paviliun pemandian Phoenix, ia kembali ke Golden Manor. Adapun Lin Xian, Huang Xiaolong tidak repot-repot mengganggu pria itu. Dia melepaskan Lin Xian setelah dia pergi. Setelah memasuki Golden Manor, Huang Xiaolong memasuki pengasingan. Ia berjalan menuju mata formasi agung di perahu semesta sebelum melemparkan semua pil dan ramuan ciptaan yang ia peroleh dari Jin Hai dan Wei Zi. Ki sumber semesta mulai muncul dari formasi, dan ia dengan cepat menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika Huang Xiaolong berkultivasi dengan tenang, Ying Wan berdiri di hadapan ayahnya di Kekaisaran Surgawi Yingzi dan menangis. Ayah, kau harus membalas dendam untuk Wuyu. Yingze membiarkan Ying Wan berdiri sebelum bergumam, dia pasti didukung oleh dewa alam semesta setengah langkah lainnya jika dia berani membunuh Wuyu. Bahkan jika aku sendiri yang muncul, aku mungkin tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa membunuhnya, tetapi kita bisa membunuh mereka yang berhubungan dengannya. Ying Wan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia berteriak, dia membawa dua budak bersamanya ke paviliun pemandian Phoenix, dan mereka berada di alam leluhur primal dan alam Sein sejati. Mereka tampak sangat penting baginya dan dia pasti akan merasakan sakitnya saat kita membunuh mereka. Membunuh leluhur purba dan orang suci sejati bukanlah apa-apa bagi para ahli alam dewa penciptaan seperti mereka. Yingze menganggukkan kepalanya perlahan, baiklah, sampaikan perintahnya. Selama budaknya meninggalkan sisinya, bunuh mereka. Simbol transmisi Yingze tiba-tiba bergetar. Setelah membaca laporan itu, wajah Yingze berseri-seri. Ayah, ini, Ying Wan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lin Qiankun mengirimiku pesan tadi. Bukankah dia bagian dari masalah ini? Beraninya dia menghubungimu. Ekspresi Ying Wan berubah serius ketika dia mendengar bahwa orang itu adalah seseorang dari Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Saat Ying Wuyu sedang membunuh di kota, dia menyatukan mereka semua dengan Huang Xiaolong. Yingze melambaikan tangannya sedikit dan mendesah, kau tidak bisa menyalahkan kematian Wuyu pada mereka. Lagi pula, Lin Qiankun memberitahuku bahwa dia sedang bergegas kembali ke kota sekarang bersama Tuan Chen Huanzi. Tuan Chen Huanzi, Ying Wan melompat kegirangan saat mendengar nama itu. Selama Tuan Chen Huanzi bergerak, bajingan kecil itu akan mati. Benar sekali, paling banter, pria yang menyebut dirinya Tuan Muda Naga Biru adalah dewa alam semesta setengah langkah biasa. Jika aku bergandengan tangan dengan Lin Qiankun, dia mungkin bisa melarikan diri. Namun, dengan Tuan Chen Huanzi, dia tidak akan bisa melawan. Kita akan menuju kota Yin yang dalam beberapa hari. Saat Tuan Chen Huanzi tiba, kita akan bergerak. Baik,
Ayah, Yingwan membungkuk hormat, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika Huang Xiaolong muncul dari perahu semesta, sudah waktunya bagi mereka untuk tiba. Perkiraannya cukup akurat. Dia memanggil Tao Hang dan Tao Haner setelah muncul. Tuan, mereka membungkuk hormat ketika melihatnya. Setelah kejadian di paviliun pemandian Phoenix, rasa takut dan hormat mereka kepadanya meningkat beberapa kali lipat. Apakah ada hal baru yang terjadi akhir-akhir ini? Huang Xiaoming bertanya pada Tao Hang. Tidak banyak yang terjadi. Kekaisaran surgawi Yin yang mungkin menutup berita itu. Tidak ada yang istimewa terjadi dalam setengah tahun terakhir, dan satu-satunya hal penting yang terjadi adalah karena laut tanpa tidur. Binatang laut telah menyerang beberapa wilayah di sekitar laut, dan banyak orang terkena dampaknya. Bahkan ada Dao yang mulia yang memahami elemen yang terbunuh dalam pertempuran itu. Huang Xiaolong melanjutkan, apakah kamu tahu alasan di balik amukan mereka? Ras laut dan manusia selalu hidup dalam damai. Mereka tidak pernah membuat masalah dalam waktu yang lama. Sekarang, bahkan Dao yang mulia pun gugur dalam pertempuran di antara mereka. Tidak mungkin konflik mereka kecil. Kepala suku Hydra Fishrace tampaknya secara pribadi telah memberikan perintah kepada binatang laut untuk menyerang. Kami tidak tahu mengapa dia memberi perintah itu, Tao Haner tiba-tiba menyela mereka. Tampaknya ada banyak rumor yang beredar, dan ada yang mengatakan bahwa seorang putra penciptaan di Kekaisaran Surgawi tanpa batas mencuri harta tak ternilai dari Ocean Rache. Ada yang lain yang mengatakan bahwa cucu dari tokoh penting di Ocean Rache terbunuh. Tao Hang melanjutkan, ada yang mengatakan bahwa harta karun yang dicuri itu adalah peta yang menunjukkan urat-urat spiritual tingkat alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Peta harta karun itu juga dikatakan berisi lokasi artefak alam semesta. Oh, artefak alam semesta. Huang Xiaolong mengangkat alisnya saat mendengar apa yang mereka katakan. Ada 13 artefak alam semesta yang lahir di 13 alam semesta, dan dia memperoleh perahu alam semesta, pohon dewa naga bintang, dan 4 api asal alam semesta. Ada 10 di antaranya yang tersisa. Sebelum memasuki ruang angkasa tak dikenal, ia melakukan perjalanan keliling alam semesta lain untuk mencari sumber daya, tetapi ia gagal menemukan satu pun artefak alam semesta. Ya, Tao Hang mengangguk. Namun, kami tidak tahu apakah itu benar. Apakah kamu tahu harta karun apa itu? Tanya Huang Xiaolong. Tidak, saat tenggelam dalam pikirannya, Huang Xiaolong berpikir bahwa peta itu mungkin saja merekam lokasi artefak alam semesta. Namun, dia tidak tahu yang mana itu, dan Huang Xiaolong akhirnya memutuskan untuk menangkap beberapa ahli alam dewa penciptaan untuk menjadi bawahannya. Jaringan informasinya benar-benar kurang setelah dia datang ke tanah tak dikenal. Hal terpenting yang harus dilakukannya adalah memperoleh urat spiritual tingkat alam semesta. Artefak alam semesta bisa menunggu karena ia sudah memiliki perahu alam semesta dan pohon dewa naga bintang. Dua sosok tiba-tiba melesat di langit saat mereka mendekati kota. Mereka adalah Lin Qiankun dan Chen Huanzi. Yingze dan Yingwan muncul dari kehampaan pada saat mereka muncul. Tuan Chen Huanzi. Mereka menangkupkan tangan untuk memberi salam. Chen Huanzi bukan hanya dewa alam semesta setengah langkah. Ia juga seorang panglima kekaisaran surgawi tanpa batas. Para dewa penciptaan di tanah tanpa batas tidak akan berani meremehkannya dimanapun mereka berada. Tentu saja, kekuatannya memainkan peran besar dalam hal itu. Chen Huanzi mengangguk sedikit pada mereka berdua. Yingze dan Yingwan menyapa Lin Qiankun selanjutnya. Melihat mereka, Lin Qiankun menghela nafas, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi. Yingze menggelengkan kepalanya dan menggeram, ini tidak ada hubungannya dengan kekaisaran surgawi Yin Yang. Semuanya terjadi karena Tuan Muda Naga Biru. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia menyebut Huang Xiaolong. Ayo kita temui Tuan Muda Naga Biru, Chen Huanzi tiba-tiba menyela mereka semua. Bab 3605, mengapa aku harus menghormatimu? Mereka berempat menyerbu ke dalam kota sekaligus. Ketika mereka berempat memasuki kota, Lin Xian memimpin para ahli kerajaan surgawi untuk menyambut mereka. Kami menyapa Tuan Leluhur, Tuan Chen Huanzi, Tuan Yingze, dan Tuan Yingwan. Lin Xian membungkuk hormat sementara yang lainnya berlutut. Lin Qiankun mempersilakan mereka berdiri, lalu bertanya, apakah Tuan Muda Naga Biru masih berada di Istana Emas? Ya, Lin Xian langsung menjawab, dia belum pergi sejak kejadian itu. Bagus sekali, Yingze mencibir, Tuan Muda Naga Biru, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Mereka berangkat menuju istananya dan para ahli dari kerajaan surgawi mengikuti dari dekat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Ketika Chen Huanzi membuka mata daunnya, dia memperhatikan formasi-formasi besar di sekeliling istana dan dia terkesiap pelan, apakah dia sendiri yang meletakkan formasi-formasi itu? Meskipun formasi itu dibuat dengan santai oleh Huang Xiaolong, para ahli dewa penciptaan biasa tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan dewa alam semesta setengah langkah seperti dirinya mungkin tidak dapat membuat formasi sekuat itu. Lin Qiankun menganggukkan kepalanya dan mendesah, formasi di sekitar istana benar-benar rumit. Jika aku bekerja sama dengan Yingze, kita mungkin butuh waktu setengah hari untuk menghancurkannya. Tentu saja, jika Chen Huanzi membantu, mereka tidak akan memakan waktu lama. Suara Yingze menggema di angkasa. Naga Biru, Marsekal Chen Huanzi telah tiba. Mengapa kau tidak keluar untuk menyambutnya? Apa kau benar-benar ingin kami menghancurkan formasi di sekitar istanamu sebelum kau muncul? Perkataannya bergema di seluruh kota dan dia jelas-jelas mencoreng reputasi Huang Xiaolong. Kilatan cahaya muncul dari dalam Golden Manor sebelum Yingze bisa melanjutkan berbicara. Itu dia, Tuan Chen Huanzi, itu Tuan Muda Naga Biru. Seru Lin Xian saat melihat sosok itu. Ketika mereka menatapnya, ekspresi kebingungan terbentuk di wajah mereka.
Siapa kamu? Chen Huanzi memecah kesunyian. Huang Xiaolong segera melihat ke arah orang-orang yang hadir, dan segera menyadari keberadaan Yingwan. Dia melihat tatapan mata Yingwan, dan Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah kalian akan menyerangku bersama-sama? Atau apakah kalian akan bergiliran untuk dipukuli? Tentu saja yang ia maksud adalah Chen Huanzi, Lin Qiankun, dan Ying Ze. Semua orang di sana bagaikan lalat jika dibandingkan dengan ketiganya. Meskipun Lin Qiankun dan Ying Ze telah memutuskan untuk bekerja sama sebelum mereka menghadapi Huang Xiaolong, mereka tercengang ketika dia memanggil mereka. Chen Huanzi sama tercengangnya. Tidak peduli apa, mereka bertiga adalah dewa alam semesta setengah langkah. Setiap dari mereka adalah ahli tingkat puncak di tanah tanpa batas dan jika berita tentang mereka yang mengeroyok seseorang menyebar ke seluruh negeri, mereka akan berubah menjadi bahan tertawaan. Kau tidak layak mendapatkan perhatian Tuan Chen. Ying Ze mendengus, saudara Qiankun dan aku akan lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Begitu dia berbicara, dia melompat ke arah Huang Xiaolong. Lin Qiankun tidak ragu-ragu saat dia mengikuti dari dekat. Chen Huanzi tidak menggerakkan otot sedikit pun karena dia ingin melihat apakah mereka berdua benar-benar dapat menahan Huang Xiaolong. Meskipun Lin Qiankun belum menembus angka 10 miliar unit, dia adalah dewa semesta setengah langkah tertua di tanah tanpa batas. Kemampuan bertarungnya jauh melampaui dewa semesta setengah langkah manapun. Ying Ze memanggil bilah lengkung di tangannya dan Lin Qiankun menggunakan cambuk panjang. Bilah lengkung di tangan Ying Ze adalah artefak penciptaan tingkat atas, tetapi cambuk Lin Qiankun bukan. Meski begitu, cambuk itu mendekati tingkat artefak penciptaan tingkat atas. Kurangnya artefak penciptaan tingkat atas adalah alasan mengapa ia ingin melakukan perdagangan dengan urat spiritual tingkat alam semesta miliknya. Keluarkan senjatamu. Mereka berdiri di hadapannya dan mendengus. Tanganku sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Huang Xiaolong mengabaikan mereka dan perlahan mengangkat tinjunya. Chen Huanzi sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Keduanya sama-sama tercengang. Ketika para ahli yang kekuatannya sebanding bertarung, perbedaan antara menggunakan artefak penciptaan sangat besar. Satu-satunya cara dia mampu melawan mereka adalah jika dia jauh lebih kuat dari mereka. Ying Ze dan Lin Qiankun mulai ragu-ragu ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Perlahan-lahan saling memandang, mereka sampai pada suatu keputusan. Ying Ze melesat menembus angkasa dan pedangnya mengiris leher Huang Xiaolong. Lin Qiankun tidak tinggal diam saat cambuknya merobek ruang dan melesat ke arah dada Huang Xiaolong. Mereka berdua adalah dewa alam semesta setengah langkah, dan kekuatan yang mereka miliki tidak ada duanya. Serangan mereka sangat cepat dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Huang Xiaolong menghentikan bilah cambuk itu dengan santai ketika jaraknya hanya 1 inci dari tenggorokannya dan dia memegang cambuk itu dengan tangannya yang lain. Sambil sedikit menggoyangkan lengannya, mereka berdua terlempar dalam sekejap. 2 ledakan terdengar di langit saat menghantam bumi. Retakan mulai menyebar di seluruh kota dan getarannya mengguncang seluruh kawasan. Yingwan dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Chen Huanzi merasakan firasat buruk merayapi hatinya. Dengan satu gerakan, Huang Xiaolong menarik Yingwan ke arahnya. Dia menatap pria itu dengan tatapan dingin. Tubuh Yingwan bergetar tanpa sadar saat dia menghadapi Huang Xiaolong. Aku pernah menyelamatkan nyawamu ketika kau datang mencariku di paviliun pemandian Phoenix. Sudah kubilang aku akan membunuhmu jika kau mencoba ini lagi. Huang Xiaolong mencibir. Sepertinya nasihatku tidak didengar. Dengan rasa takut di dalam hatinya, Yingwan berteriak, Tuan Chen Huanzi, tolong selamatkan aku. Tuan Muda Naga Biru, mohon ampuni di atas namaku. Chen Huanzi membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan atas nama Yingwan, tetapi dipotong. Huang Xiaolong menghancurkan tubuh Yingwan dengan satu pukulan. Kematian Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung bukanlah masalah kecil. Langit bergetar dan sinar emas menghujani daratan. Gelombang kejut yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan bumi mengguncang kota. Para ahli dari Kekaisaran Surgawi Yin yang menatap Huang Xiaolong dengan mulut ternganga. Setelah membunuh Yingwan, Huang Xiaolong menoleh ke Chen Huanzi. Mengapa aku harus mengampuni dia karena kau ada di sini? Apakah kau benar-benar berpikir kau layak mendapatkan perhatianku? Waner, teriak Ying Ze datang dari tumpukan dokter gigi di tanah, dan dia bergegas menuju Huang Xiaolong dengan mata merah sepenuhnya. Bab 3606, pikirkanlah tentang itu. Huang Xiaolong menatap Ying Ze yang sudah tidak bisa berpikir jernih lagi dan memutuskan untuk mengakhirinya dengan satu pukulan. Saat tinjunya mendarat di dada Ying Ze, dunia seakan kehilangan warnanya dan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu merasakan ruang membeku di sekitar mereka. Ledakan, tinju Huang Xiaolong menembus dada Ying Ze, lalu muncul dari punggungnya. Chen Huanzi dan Lin Qiankun melihat jantung Dao Ying Ze melesat ke langit. Jantung itu memancarkan sinar cahaya sebelum meledak di udara. Wah! Ketika Yingwan terbunuh sebelumnya, darah emasnya menghujani daratan saat gelombang kejut yang cukup kuat untuk mengguncang kota menyapu daratan. Ying Ze adalah dewa alam semesta setengah langkah, dan dia berada di liga yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Yingwan. Ketika jantung daunnya meledak, seolah-olah sebuah meteor raksasa telah menabrak kota. Kota itu berguncang hebat dan Lin Qiankun tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya untuk melawan guncangan dengan kuat. Chen Huanzi membantunya dan mereka berhasil menghentikan guncangan kota itu. Meski begitu, kota Yin yang hampir terbelah menjadi 2. Lengan Huang Xiaolong masih berada di dada Ying Ze, dan semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah sejenis monster. Pemandangan itu terlalu mengejutkan, dan bahkan Lin Xian, kaisar surgawi dari faksi super hampir mengompol. Para marsekal dan jenderal yang datang bersamanya merasakan dunia perlahan berputar di sekitar mereka.
Chen Huanzi ingin marah besar ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong tadi, tetapi ketika dia melihat jantung Dao Yingze meledak di udara, kemarahan yang dia rasakan langsung hilang. Dia benar-benar tercengang. Sebagai dewa alam semesta setengah langkah, tubuh Yingze sangat kuat. Meski begitu, tubuhnya hancur hanya dengan satu pukulan. Berbalik menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di matanya, Yingze mencoba mengedarkan energi kosmos agungnya tetapi dia tidak mampu. Dunia agung yang dia ciptakan terasa benar-benar beku, dan dia seperti bayi yang tak berdaya di hadapan Huang Xiaolong. Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan putra dan cucumu. Huang Xiaolong mendengus. Memang, membunuh dewa semesta setengah langkah dan seorang yang mulia Dao menimbulkan tingkat kesulitan yang sama bagi Huang Xiaolong. Dia bisa mengakhiri hidup mereka dengan mudah. Setelah berbicara, Huang Xiaolong memenggal kepala Yingze. Kepala itu berguling ke arah seorang kepala keluarga besar di kota Yinyang. Ketika sang patriark melihat kepala Yingze yang terpenggal, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Genangan cairan terbentuk di bawah kakinya. Melepaskan sinar api asal alam semesta, muncul di atas kepala Yingze yang terpenggal. Teriakan menyedihkan mengguncang langit saat rambut Yingze terbakar. Ini, Chen Huanzi dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak ada jenis api yang dapat melukai dewa pencipta saat mereka mencapai level setinggi itu. Namun, api yang dipanggil Huang Xiaolong memiliki kemampuan untuk perlahan-lahan menggerogoti tubuh fisik Yingze. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Tidak heran Chen Huanzi dan yang lainnya akan ketakutan. Kalau api itu bisa melahap tubuh Yingze, pasti juga bisa melukai mereka yang hadir. Di bawah tatapan ketakutan mereka, tengkorak Yingze berubah menjadi tumpukan debu. Api yang dipanggil Huang Xiaolong adalah api burung vermilion dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi Yingze. 4 api ilahi asal adalah api terkuat di alam semesta. Mereka adalah sumber dari semua api yang ada di alam semesta, dan bahkan dewa alam semesta setengah langkah pun tidak akan mampu menahannya. Jiwa Dao Yingze muncul dan mencoba melarikan diri. Dengan sekali gerakan, Huang Xiaolong meraih jiwa Dao Yingze. Ia melemparkannya ke dalam tungku matahari dan bulan sebelum membakar seluruh tubuhnya. Pedang melengkung yang dia panggil sebelumnya beserta artefak spasialnya muncul di tangan Huang Xiaolong. Dia tidak repot-repot memindai setiap item dalam artefak spasial Yingze, tetapi dia berbalik untuk melihat Lin Qiankun. Ketakutan bersemi dalam hatinya saat dia menyadari tatapan Huang Xiaolong. Putramu seharusnya memberitahumu bahwa aku datang jauh-jauh ke sini untuk berdagang denganmu. Dari kelihatannya, kau tidak berniat berdagang untuk mendapatkan artefak ciptaan kelas atas. Kau berencana untuk bekerja sama dengan Yingze untuk membunuhku di sini, gumam Huang Xiaolong. Ekspresi Lin Qiankun berubah dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tuan Naga Biru, ada kesalahpahaman. Aku lebih dari bersedia untuk melakukan pertukaran, dan upaya Yingze untuk membunuhmu adalah kesalahan besar. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Sebenarnya, Tuan Chen Huanzi dan aku sama sekali tidak berencana untuk menyerangmu. Chen Huanzi mengangguk, rekan kultivator Lin benar. Kami tidak punya niat jahat. Huang Xiaolong mencibir sambil melirik Lin Qiankun dari sudut matanya, apakah menurutmu aku berhayal? Apakah itu ilusi ketika kau menyerangku tadi dengan Yingze? Wajah Lin Qiankun memerah dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong menarik Lin Qiankun mendekat padanya. Kau seharusnya melihat akhir hidup Yingze. Matamu tidak menipumu. Itu adalah salah satu dari 4 api asal semesta, dan yang kugunakan adalah api asal burung vermilion. Sudah diterima secara luas bahwa para ahli alam dewa pencipta tidak dapat dibunuh. Jiwa Dao mereka abadi, dan tubuh fisik mereka tidak dapat dihancurkan. Namun, itu tidak mutlak. Apakah kamu ingin mencicipi apiku? Huang Xiaolong mendengus. Jika tubuh fisikmu dimusnahkan oleh api, kamu tidak akan pernah bisa membentuk tubuh lain. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kamu harus melepaskan semua pertahananmu dan aku akan mencap jiwa Daomu. Di masa depan, kamu akan menjadi bawahanku. Satu-satunya pilihan lain adalah berakhir seperti Yingze. Huang Xiaolong melanjutkan, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Chen Huanzi dan Lin Qiankun menatapnya dengan kaget. Kita sudah tunduk pada master tanpa batas. Jiwa Dao kita dicap oleh batasannya. Lin Qiankun ragu-ragu. Biasanya, seseorang tidak akan mampu tunduk pada 2 tuan kecuali merek jiwanya dihilangkan. Itu bukan masalahmu. Yang harus kau lakukan adalah membuat pilihan. Huang Xiaolong bergumam. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, mereka mulai ragu-ragu. Jika mereka memilih untuk melawan, mereka akan berakhir seperti Yingze. Jika mereka memilih untuk menyerah, mereka akan mengkhianati master tanpa batas. Mungkinkah Huang Xiaolong cukup kuat untuk bertahan dari murka master tanpa batas? Tenang saja, jika kamu memilih untuk menyerah, master tanpa batas tidak akan dapat mendeteksi jejak jiwa yang aku berikan. Huang Xiaolong menjelaskan, aku jauh lebih kuat dari yang dapat kamu bayangkan. Apa itu? Chen Huanzi dan Lin Qiankun tersentak ketakutan. Mungkinkah Tuan Muda Naga Biru lebih kuat dari Tuan Tanpa Batas? Bab 3607, Peta Harta Karun. Ketika mereka memikirkan kemungkinan itu, napas mereka mulai bertambah cepat. Itulah tingkatan penguasa tertinggi. Dia akan menjadi eksistensi tingkat puncak di ruang angkasa tak dikenal. Meskipun Dewa Alam Semesta setengah langkah dikenal sebagai eksistensi terkuat di alam dewa penciptaan, mereka tahu bahwa mereka hanyalah semut di hadapan para ahli yang menakutkan tersebut. Paling banter, mereka adalah semut yang sedikit lebih besar. Tidak peduli seberapa besar seekor semut, ia tetaplah seekor semut.
Chen Huanzi dan Lin Qianqun memikirkan apa yang dikatakan Huang Xiaolong kepada Ying Ze sebelumnya, dan mereka menyadari bahwa Ying Ze, Ying Wan, dan Ying Wuyu pada dasarnya memiliki tingkat ancaman yang sama terhadapnya. Mereka tidak lebih dari sekadar debu yang bisa disingkirkannya kapanpun dia mau. Bagi para penguasa tertinggi, memang demikianlah yang terjadi. Chen Huanzi dan Lin Qianqun yang awalnya ragu-ragu mulai merasa hati mereka tenang saat memikirkan kemungkinan Huang Xiaolong menjadi penguasa tertinggi. Akhirnya memilih untuk hidup, mereka memilih untuk tunduk kepada Huang Xiaolong. Mereka melepaskan pertahanan mereka di sekitar jiwa dao mereka dan membiarkannya meletakkan merek jiwa. Huang Xiaolong tidak menghancurkan batasan master tanpa batas saat dia melakukan tugasnya. Sebaliknya, dia menetapkan batasan lain yang menyembunyikan kendalinya atas keduanya. Jika demikian, dia akan mampu mengendalikan mereka berdua tanpa master tanpa batas menemukan sesuatu yang aneh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Limitless Master. Lagi pula, dia hanya memiliki 18 miliar unit energi kosmos agung. Dia tidak berhenti di situ. Dia menetapkan batasan pada jiwa dao orang-orang dari Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Dia menggunakan metode yang sama untuk menyembunyikan tindakannya dari Master tanpa batas. Leluhur dan leluhur dari keluarga besar di Kekaisaran Surgawi sama sekali diabaikan oleh Huang Xiaolong. Dia tidak khawatir mereka akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi karena Lin Qianqun dan yang lainnya akan mengurusnya. Setelah Lin Qianqun menyerah, dia segera mengambil urat nadi spiritual tingkat alam semesta dari perbendaharaan. Huang Xiaolong bukan orang yang pelit, dan dia mengizinkan Lin Qianqun memilih artefak kreasi tingkat atas. Ketika Lin Qianqun melihat Huang Xiaolong mengeluarkan lebih dari 10 artefak penciptaan kelas atas, dia terkejut. Chen Huanzi dan para ahli alam dewa penciptaan lainnya juga sama terkejutnya. Akhirnya, Lin Qianqun memilih senjata Kaidong. Chen Huanzi dan yang lainnya segera memulihkan urat nadi spiritual tingkat alam semesta mereka saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong bukanlah orang yang kikir. Sebagai seseorang yang telah menembus angka 10 miliar unit, Chen Huanzi juga merupakan seorang panglima Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Kekayaan bersihnya jelas sebanding dengan Lin Qianqun, dan Huang Xiaolong sedikit terkejut ketika melihat lebih dari 30 urat spiritual berada di hadapannya. Adapun yang lainnya, mereka mengambil apapun yang mereka miliki. Huang Xiaolong menghitung total 63 urat spiritual tingkat alam semesta. Itu adalah kejutan yang tak terduga, dan Huang Xiaolong tidak mengeluh. Awalnya, dia mengira bahwa dia hanya akan bisa mendapatkan pembuluh darah spiritual yang Lin Qianqun tawarkan untuk diperdagangkan. Sekarang, dia berhasil mendapatkan lebih dari 3 kali lipat jumlahnya. Huang Xiaolong memberikan 10 helai daun dari pohon Dewa Naga Bintang kepada Chen Huanzi. Daun-daun itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan sisik naga bintang dan sangat berguna bagi para ahli setingkatnya. Chen Huanzi membungkuk hormat saat menerima harta karun tersebut. Huang Xiaolong segera bertanya kepada Chen Huanzi dan Lin Qianqun tentang masalah serangan binatang laut tersebut. Lin Qianqun memandang Chen Huanzi karena Chen Huanzi adalah seorang panglima Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Chen Huanzi tahu lebih banyak darinya. Chen Huanzi menjawab dengan hormat, Pangeran tanpa batas mencuri peta harta karun Yin yang dari ras ikan Hydra. Dikatakan bahwa seseorang akan dapat menemukan roda api Yin yang jika mereka berhasil menguraikan lokasinya. Hah, Huang Xiaolong tercengang. Lin Qianqun dan yang lainnya sama terkejutnya. Meskipun peta itu dicuri, tidak seorang pun tahu harta karun apa yang dibawanya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah roda api Yin yang dan itu adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Benar sekali. Chen Huanzi mengangguk. Pangeran tanpa batas dan guru tanpa batas telah mencoba mencari tahu lokasi harta karun itu, tetapi tidak berhasil. Huang Xiaolong mengangguk perlahan. Sang Master tanpa batas memiliki lebih dari 100 putra, dan Pangeran tanpa batas adalah putra bungsu dalam keluarga. Dia adalah putra yang paling disayangi oleh Sang Master tanpa batas. Seberapa kuat Pangeran tanpa batas? Tanya Huang Xiaolong. Kekuatannya telah melampaui angka 10 miliar sejak lama, dan dia memiliki 2 dunia yang hebat. Aku tidak sebanding dengannya. Ekspresi Chen Huanzi berubah serius. Banyak orang yang berspekulasi bahwa dia telah melampaui angka 12 miliar. Huang Xiaolong tidak terkejut. Lagi pula, Zhu Qiming sudah melewati angka 14 miliar unit. Adalah hal yang wajar bagi pangeran tanpa batas untuk mencapai angka 12 miliar unit. Segera setelah itu, Huang Xiaolong bertanya tentang kekuatan Kaisar Surgawi tanpa batas. Kaisar Langit tanpa batas merupakan putra tertua dari guru tanpa batas, dan dia juga sama kompetennya. Yang mulia sedikit lebih kuat dari pangeran tanpa batas. Lagi pula, dia telah berkultivasi jauh lebih lama. Chen Huanzi menjawab, bakat yang mulia hanya kalah dari sang pangeran. Dari semua putra yang dimiliki oleh Limitless Master, Limitless Prince memiliki bakat tertinggi. Limitless Celestial Emperor sedikit lebih buruk. Setengah hari kemudian, Chen Huanzi dan yang lainnya pergi sebelum Huang Xiaolong memasuki pengasingan. Dengan urat spiritual yang diperolehnya kali ini, ia akan mampu mempertahankan kultivasinya selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Ki sumber alam semesta menyembur keluar dari mata formasi, dan Huang Xiaolong duduk di tengah ruang dengan tenang. Dengan mengedarkan seni naga melonjak, seni naga agung berkobar, dan seni penciptaan dunia pangu, ki sumber alam semesta mengalir ke dalam tubuhnya. Ketika Huang Xiaolong memasuki pengasingan, pertempuran antara ras laut dan manusia menjadi lebih intens. Mereka berada di titik puncak untuk memulai perang besar-besaran dengan Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Para ahli dari daerah lain menyerbu ke tanah tanpa batas ketika mereka menerima berita bahwa peta harta karun Yin yang telah dicuri oleh Pangeran tanpa batas. Tentu saja, mereka tidak datang untuk membantu Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Mereka semua mengincar peta harta karun itu.
Saat semakin banyak orang berdatangan ke tanah tanpa batas, badai mulai terjadi. Bab 3608, dicuri. Huang Xiaolong tidak tahu apa yang terjadi di Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Saat ia terus menyempurnakan sumber ki alam semesta, pemahamannya tentang misteri alam semesta mulai mendalam. Kotoran dalam garis keturunannya perlahan-lahan dimurnikan. 100.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketika untaian terakhir ki sumber alam semesta disempurnakan, Huang Xiaolong perlahan membuka matanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Huang Xiaolong membaik cukup banyak. Ia merasa jauh lebih ringan saat berdiri dan menemukan bahwa kotoran di tubuhnya hanya 1/10 dari sebelumnya. Dia juga menemukan bahwa dia berhasil mencapai angka 18,4 miliar sekarang setelah dia menyelesaikan sesi kultivasinya. Energi kosmos agung emas yang mengisi 3 dunia besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huang Xiaolong bersukacita dalam hati. Terlebih lagi, dia bisa mengatakan bahwa hubungannya dengan perahu semesta telah semakin dalam setelah bertahun-tahun berkultivasi. Menurut perkiraannya, dia akan dapat memasuki lapisan kedua pembatasan setelah memasukkan 100 pembuluh darah spiritual tingkat semesta tingkat tinggi. Setelah membuka lapisan kedua, ia yakin dapat membersihkan tubuhnya dari semua kotoran. Huang Xiaolong menyadari bahwa dia terlalu lemah. Meskipun dia berhasil meningkatkan kekuatannya di masa lalu dengan melahap garis keturunan orang lain, itu adalah cara tingkat dasar untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan bantuan perahu semesta untuk memurnikan ancaman tersembunyi di tubuhnya yang tertinggal, dia tidak akan pernah bisa menembus tahap penyelesaian agung jika itu terus berlanjut. Dia akan selamanya terjebak di tahap penyelesaian besar, tidak akan pernah memasuki tahap penyelesaian agung di alam dewa penciptaan jika tidak ada yang berubah. Apapun masalahnya, memasuki lapisan pembatasan kedua pasti akan menunjukkan efek yang lebih baik. Dia mungkin bisa memasuki tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan saat itu terjadi. Sesaat kemudian, dia meninggalkan formasi besar perahu semesta. Setelah 100.000 tahun, Tao Hang dan Tao Haner mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Bagaimanapun, mereka mendapat bantuan dari 5 Raja Binatang. Tao Hang berlari dengan panik saat Huang Xiaolong muncul. Tuan, Lin Xian ingin bertemu denganmu saat kau meninggalkan pengasingan. Dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Baiklah, kirim dia ke sana. Huang Xiaolong mengangguk. Sambil membungkuk, Tao Hang berlari keluar istana. Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah mereka telah menguraikan lokasi di peta harta karun Yin Yang? Tuan, aku, bisik Tao Haner dari samping. Haner, ada apa? Huang Xiaolong terkekeh. Aku ingin pergi ke pegunungan Hengshan untuk melatih diriku. Dia telah mengikuti Huang Xiaolong selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah meninggalkan istana dalam waktu yang lama. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan berkeliling kota. Dia ingin menjelajahi dunia untuk waktu yang lama. Baiklah, Huang Xiaolong mengangguk perlahan ketika mendengar permintaannya, kamu harus berkeliling untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun Tao Hang dan Tao Haner mengikutinya ke kota Yin Yang, Huang Xiaolong tidak dapat mengurus mereka sepanjang perjalanan. Mereka semua terkurung di istana dan tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk menjelajahi dunia. Wajah Tao Haner berseri-seri saat mendengar instruksi Huang Xiaolong. Terima kasih banyak, Tuan. Baiklah, aku akan memanggil Raja Elang Biru untuk mengikutimu. Huang Xiaolong melanjutkan. Senyum manis terbentuk di bibir Tao Haner saat dia terkekeh pelan, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Hehehe, kamu benar-benar menyukaiku. Jejak kenakalan melintas di matanya. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak ingin dia pergi ke kedalaman pegunungan. Pegunungan Hengshan adalah pegunungan terbesar di Kekaisaran Surgawi Yin Yang, dan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pegunungan berakal di Kekaisaran Surgawi Laut Emas. Tao Haner mengangguk patuh ketika Huang Xiaolong menjelaskan apa yang bisa dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Kaisar Langit Lin Xian muncul dan menyapa Huang Xiaolong dengan hormat. Aku dengar dari Tao Hang bahwa kau sedang mencariku, kata Huang Xiaolong. Lin Xian melirik Tao Haner, tetapi Huang Xiaolong memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tidak apa-apa, kamu bisa bicara apa adanya. Laporanku ada hubungannya dengan peta harta karun Yin Yang. Peta harta karun itu dicuri oleh penguasa naga. Manusia ayam itu mencurinya, seru Huang Xiaolong tanpa bisa menahan diri. Meskipun dia sudah lama memperkirakan bahwa Master Tanpa Batas tidak akan pernah bisa menyimpan peta harta karun itu dengan kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa penguasa naga akan menjadi orang yang merebutnya. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika bajingan ayam itu pergi untuk mengambil roda api Yin Yang, kekuatannya akan meningkat 1 tingkat. Itu bukan kabar baik bagi Huang Xiaolong. Lin Xian tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Huang Xiaolong. Dia merasa dunia di sekitarnya runtuh ketika mendengar bagaimana Huang Xiaolong berbicara kepada penguasa naga. Itu adalah salah satu dari 5 ahli terkuat di ruang tak dikenal yang sedang mereka bicarakan. Huang Xiaolong memanggilnya manusia ayam. Bibir Tao Haner melengkung ke atas saat dia tertawa terbahak-bahak. Senyum getir perlahan terbentuk di bibir Lin Xian. Jika penguasa naga mendengar apa yang Huang Xiaolong panggil, dia mungkin akan marah besar. Tidak, dia mungkin akan marah besar bahkan tanpa provokasi Huang Xiaolong. Kapan si ayam aneh itu mencuri peta? Tanya Huang Xiaolong. Karena mulutnya keceplosan, tidak ada gunanya menegakkan formalitas. Tidak lama setelah Anda memasuki pengasingan, Tuan Naga Penguasa datang sendiri. Bahkan dengan formasi besar di sekitar kekaisaran, Master Tanpa Batas tidak dapat menahannya. Selama pertempuran, Master Tanpa Batas terluka parah. Dikatakan bahwa dia masih dalam pemulihan dari pertempuran saat itu. Lin Xian menjelaskan. Huang Xiaolong sama sekali tidak terkejut. Sebagai salah satu dari 5 ahli terkuat di ruang tak dikenal, penguasa naga jelas telah melampaui angka 20 miliar.
Master tanpa batas hanya memiliki 18 miliar unit energi kosmos agung, dan tidak mungkin dia bisa menang. Itulah juga alasan Huang Xiaolong memilih untuk bersembunyi. Ia masih kurang jika dibandingkan dengan kelima ahli itu. Jika ia menarik perhatian mereka, ia harus bertarung dengan segala cara. Ketika itu terjadi, keberadaan perahu semesta, pohon Dewa Naga Bintang, dan 4 api asal semesta akan terungkap. Ia mungkin bisa melawan satu dari mereka, tetapi keadaan pasti akan memburuk saat mereka mengeroyoknya. Satu-satunya cara agar ia dapat menahan mereka semua adalah dengan memasuki tahap penyelesaian besar. Jika ia berhasil mengumpulkan 21 miliar unit energi kosmos besar, ia akan mampu bertarung 1 lawan 5 dengan harta karunnya. Juga, hilangnya Yingze dan Yingwan telah menarik perhatian Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Lin Xian melanjutkan, mereka saat ini sedang menyelidiki hilangnya mereka. Jika Kekaisaran Surgawi tanpa batas melanjutkan penyelidikan mereka, mereka akhirnya akan mencapai Huang Xiaolong. Itulah yang ditakutkan Lin Xian. Mereka dapat memeriksa apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu menghalangi mereka. Huang Xiaolong sama sekali tidak terpengaruh. Sambil membungkuk hormat, Lin Xian melanjutkan laporannya yang lain. Ia berbicara tentang masalah di mana ras laut memanggil pasukan mereka kembali, tetapi hal itu sama sekali tidak menyangkut Huang Xiaolong. Periksa apakah Zhou Qi saat ini tinggal di Gunung Es. Huang Xiaolong berkata tiba-tiba. Karena semuanya sudah berakhir, dia ingin melakukan perjalanan ke Gunung Es. Bab 3609, terguling dari gunung. Tuan Zhou Qi, Gunung Es. Lin Xian melompat ketakutan. Huang Xiaolong mengangguk pelan. Benar sekali, aku akan segera ke sana untuk mengunjunginya. Lin Xian punya firasat buruk di hatinya. Melihat cara Huang Xiaolong bertindak, bukankah dia akan pergi ke Gunung Es untuk merampok pria itu? Ketika pikirannya berkelana sejauh ini, Lin Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengheningkan cipta sejenak untuk Zhou Qi. Dia tidak berani menunda-nunda karena Huang Xiaolong telah memberikan perintah untuk menyelidiki. Dia secara pribadi memberikan perintah untuk menyelidiki Gunung Es. Setelah Huang Xiaolong mengetahui bahwa Zhou Qi tidak meninggalkan gunung, dia menghela napas lega dalam hatinya. Jika Zhou Qi seperti Lin Qiankun, dia akan terpaksa menunggu pria itu kembali. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan kota saat ia melakukan perjalanan menuju Gunung Es. Gunung Es adalah gunung mistis di tanah tanpa batas. Ki es yang mengelilingi gunung itu sangat kuat, dan bahkan Dao yang mulia pun tidak akan mampu menjelajah ke kedalaman gunung itu. Sebenarnya lebih tepat jika disebut pegunungan es karena terdiri dari beberapa puncak. Sebagai salah satu dari 10 kultivator terkuat di tanah tanpa batas, kehadiran Zhou Qi di pegunungan es menjadikannya tanah suci bagi para kultivator yang berlatih teknik es. Ada banyak ahli yang datang untuk memberi penghormatan kepada Zhou Qi, dan banyak dari mereka adalah putra penciptaan dan leluhur lama ras mereka. Bahkan ada beberapa kaisar surgawi yang akan melakukan perjalanan, dan ada contoh dewa alam semesta setengah langkah yang juga datang. Prestise Zhou Qi di tanah tanpa batas tidak ada bandingannya. Bahkan seorang pangeran dari Kekaisaran Surgawi tanpa batas harus menunjukkan rasa hormat padanya. Pada saat Huang Xiaolong tiba di pegunungan es, dia melihat gerombolan ahli dari berbagai kerajaan langit datang untuk memberi penghormatan kepada Zhou Qi. Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Zhou? Seorang ahli dari keluarga besar bertanya kepada Huang Xiaolong ketika dia melihat pria itu bepergian sendirian. Huang Xiaolong menatap orang yang mendekatinya, dan dia menyadari bahwa orang itu adalah seorang Dao Zun yang telah memahami 11 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dengan kekuatannya, statusnya tidak akan rendah di tanah tanpa batas. Benar sekali, Huang Xiaolong bergumam. Sang ahli menjadi semakin antusias saat mendengar jawaban Huang Xiaolong. Aku ingin tahu hadiah apa yang kau bawa untuk Tuan Zhou Qi. Hadiah, saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak menyiapkan apapun? Pria itu bertanya ketika dia menyadari kebingungan dalam suara Huang Xiaolong. Setiap orang yang ingin bertemu dengan Tuan Zhou Qi harus menyiapkan hadiah. Selain itu, mereka membutuhkan 4 set hadiah untuk mendapatkan audiensi dengannya. Huang Xiaolong terkejut. 4 set, 1 untuk Tuan Zhou Qi, dan 3 set lainnya untuk murid-muridnya. Siapapun yang ingin bertemu Tuan Zhou Qi harus mendaftar bersama murid-murid agungnya. Jika kau membawa 1 set hadiah saja, kau bahkan tidak akan bisa melangkah melewati pintu masuk pegunungan. Pria itu menjelaskan. Ada seorang putra penciptaan yang menyiapkan 4 set hadiah biasa dan dia diusir oleh murid-murid agung Dewa Zhou Qi. Ada beberapa ahli di dekatnya yang mendesah, ada terlalu banyak orang yang ingin bertemu dengan Lord Zhou Qi. Bahkan Dewa Penciptaan di tahap kompetisi kecil dan tahap penyelesaian besar mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Kedengarannya benar, Tuan Zhou Qi adalah seseorang yang berhasil menembus angka 10 miliar unit. Mengapa dia harus bertemu dengan Dewa Penciptaan biasa? Huang Xiaolong mengerutkan kening, karena kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa bertemu Lord Zhou Qi, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Banyak dari kami yang datang meminta bantuan Tuan Zhou Qi. Meskipun kami tidak dapat melihatnya, mendekati murid-murid agungnya sudah cukup baik. Selama mereka bergerak, semua masalah kalian akan hilang. Aku ingin tahu apa yang ingin kau tanyakan pada Tuan Zhou Qi, tanya Huang Xiaolong. Setelah ragu sejenak, lelaki itu akhirnya menjelaskan, saya adalah leluhur lama keluarga Wang di Kekaisaran Langit Kegelapan. Keluarga saya telah menyinggung seorang pangeran dari keluarga kerajaan, dan saya ingin meminta Tuan Zhou Qi untuk memohon atas nama saya. Bahkan jika murid-murid agungnya melakukannya, pangeran tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Wang saya. Ada ekspresi canggung saat dia berbicara tentang masalahnya. Kekaisaran Langit Kegelapan yang berdiri. Tanya Huang Xiaolong. Bukankah itu Kekaisaran Langit di samping Kekaisaran Langit Yin Yang?
Ya, pakar itu mengangguk sedikit. Dia tidak tahu mengapa Huang Xiaolong akan mengangkat topik tentang Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Baiklah, aku kenal Lin Xian dari Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Aku akan menyuruhnya berbicara dengan anggota Kekaisaran Surgawi Kegelapan yang berdiri. Huang Xiaolong terkekeh. Lin Xian, Kaisar Langit Yin Yang, Wang Xin, pria yang berbicara dengan Huang Xiaolong selama ini, tersentak. Apa kau serius? Kaisar Langit Yin Yang adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Jika dia berbicara atas nama keluarga Wang, tidak mungkin ada yang berani menyentuh keluarganya. Bagaimanapun, leluhur lama Kekaisaran Langit Kegelapan yang berdiri hanya berada pada tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Namun, Kaisar Langit Yin yang bagaikan dewa, Wang Xin tidak percaya bahwa Huang Xiaolong benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa di atas Kaisar Langit Yin yang adalah Lin Qiankun sendiri, dewa alam semesta setengah langkah. Itu adalah dewa alam semesta setengah langkah paling kuno di tanah tanpa batas yang mereka bicarakan. Tawa datang dari samping sebelum Wang Xin bisa mengatakan apapun, dan itu ditujukan pada Huang Xiaolong. Bocah, apakah kamu benar-benar berharap kami mempercayaimu? Itu adalah seorang pangeran dari salah satu kerajaan surgawi. Aku kenal Tuan Zhouqi, tetapi dia tidak mengenalku. Tawa memenuhi langit. Huang Xiaolong menatap orang yang berbicara dan menghela nafas. Apakah kamu dari Kekaisaran Surgawi Api Hitam? Benar sekali. Aku He Yu dari Kekaisaran Langit Api Hitam. Kekaisaran Surgawi Api Hitam memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kekaisaran Surgawi Kegelapan yang tegak, dan para pendirinya juga memiliki tingkat kekuatan yang sama. Huang Xiaolong menghela napas. Baiklah. Aku akan mengingatnya. Setelah berbicara, dia berjalan menuju puncak pegunungan es. Wang Xin menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Saudaraku, kamu tidak menyiapkan hadiah apapun. Jangan bilang kamu membawa pesan dari Kaisar Langit Yin Yang. Tidak, pulang saja, tanpa apapun, kau tidak akan bisa melewati gerbang pegunungan es. Wang Xin menghela napas. Ia memperingatkan Huang Xiaolong dengan niat baik. Lagi pula, ada banyak orang yang terguling dari gunung ketika mereka datang tanpa membawa hadiah apapun. Jika itu terjadi, reputasi mereka akan hancur. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Ketika pangeran dari Kekaisaran Langit Api Hitam menyadari apa yang sedang terjadi, dia tertawa terbahak-bahak, hal-hal akan menjadi menarik sekarang, sudah lama tidak ada seorang pun yang berani memasuki pegunungan es tanpa hadiah. Menurutmu apa yang akan dilakukan Wei Qi padanya? Wei Qi adalah murid tertua Zhouqi. Dia bertugas menjaga pintu masuk. Dia pasti akan ditendang dari gunung. Hahaha, Tuan Wei Qi akan menendangnya dengan sangat keras hingga dia berguling menuruni gunung. Seseorang mengejek saat tawa memenuhi udara. Bab 3610, di mana-mana. Ketika Wang Xin menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak menghiraukan nasihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mungkin, pria itu benar-benar mengenal Kaisar Langit Lin Xian, tetapi meskipun begitu, Wei Qi tidak akan peduli tentang itu. Di masa lalu, ada banyak orang yang mengenal para ahli alam dewa penciptaan di tahap penyelesaian agung yang mencoba mendaki gunung. Mereka tidak membawa hadiah, dan mereka juga tidak membawa pesan dari ahli yang dimaksud. Mereka persis seperti Huang Xiaolong dan mereka diberi pelajaran saat mereka melihat Wei Qi. Ketika itu terjadi, mereka mencoba untuk mendapatkan para ahli alam dewa penciptaan yang mereka kenal untuk mencari keadilan atas nama mereka, tetapi bagaimana mungkin seorang dewa penciptaan di tahap penyelesaian agung dapat mengacaukan Zhouqi? Tak seorang pun akan menyinggung seorang ahli alam dewa penciptaan dengan 13 miliar unit energi kosmos agung untuk orang yang tak dikenal. Karena itu, siapapun yang terguling menuruni gunung hanya bisa menahan amarahnya. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan sekelilingnya dan terus berjalan menuju pintu masuk. Dia dihentikan oleh para ahli gunung es saat dia mendekat. Tidak banyak ahli yang ditempatkan di pintu masuk, dan mungkin totalnya ada 60 orang. Semuanya adalah ahli yang telah memahami sedikitnya 11 elemen, dan bahkan ada beberapa yang telah memahami ke-13 elemen. Mereka semua jelas merupakan para ahli yang memilih untuk mengabdi pada gunung es. Orang yang menghentikan Huang Xiaolong bukanlah Wei Qi. Melainkan, dia adalah seorang ahli acak yang telah memahami 12 elemen. Wei Qi duduk dengan nyaman di singgasananya di tengah alun-alun. Seorang wanita cantik mengeluarkan buah spiritual ke bibirnya saat dia duduk di sana sambil menatap para ahli yang ingin memasuki gunung es. Dia seperti seorang kaisar yang sedang menatap rakyatnya. Begitu pria itu menghentikan Huang Xiaolong, dia tidak peduli dengan formalitas. Dia mengulurkan tangannya dan membentak, "Mana hadiahmu? Serahkan padaku untuk melihatnya." Seseorang tidak akan bisa memasuki gunung jika mereka membawa hadiah yang tidak bermutu. Hanya hadiah yang dapat membangkitkan Wei Qi yang akan memungkinkan seseorang memasuki alun-alun. Aku tidak membawa apapun. Huang Xiaolong bergumam, "Panggil Zhouqi ke sini. Aku ingin bertemu dengannya." Huang Xiaolong tidak berbicara dengan suara keras, tetapi semua orang berhasil mendengar apa yang dikatakannya. Pakar yang menghentikannya tertegun sejenak, begitu pula Wei Qi dan yang lainnya. "Kau tidak membawa apapun. Kau ingin Tuan Zhouqi datang ke sini untuk menemuimu." Pria itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Dia merasa Huang Xiaolong bertindak berlebihan, tetapi dia tidak berani menyinggung pria itu. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Wei Qi. Wei Qi melirik Huang Xiaolong dari sudut matanya dan dia menggeram, "Menurutmu siapa dirimu? Kau bisa memanggilku Tuan Muda Naga Biru. Aku kenal Lin Xian dari Kekaisaran Surgawi Yin Yang." Huang Xiaolong menghela napas. "Tuan Muda Naga Biru, Lin Xian." Wei Qi tertawa terbahak-bahak saat kata-kata itu keluar dari bibir Huang Xiaolong. Dia menunjuk Huang Xiaolong dan mencibir, "Aku belum pernah mendengar tentangmu seumur hidupku." "Lin Xian, hahaha, apakah kalian semua mendengar ini?"
Seorang bajingan acak yang mengaku mengenal Kaisar Langit Lin Xian berani memanggil tuanku. Si cantik yang berdiri di sampingnya terkikik dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Wanita itu meletakkan buah spiritual ke dalam mulut Wei Qi dengan hati-hati dan mencibir. Dari cara bicaranya, kukira dia adalah putra pencipta dari kekaisaran surgawi tanpa batas. Siapa yang mengira bahwa dia hanyalah orang rendahan biasa? Sambil melirik Huang Xiaolong dari sudut matanya, dia melanjutkan, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pintu masuk tanpa membawa hadiah. Tuan Wei Qi, Anda harus menghukum orang ini. Jika tidak, reputasi kita akan hancur. Wei Qi terkekeh kegirangan, Jiawer, kau hebat sekali. Kau benar-benar bisa membaca pikiranku. Beralih ke orang yang menghentikan Huang Xiaolong, Wei Qi mendengus, apakah kita melempar orang terakhir yang datang ke sini tanpa hadiah dari gunung? Baiklah, kita akan menghukum bajingan kecil ini sedikit lagi. Patahkan semua anggota tubuhnya dan lumpuhkan kultivasinya sebelum melemparnya dari gunung. Sambil membungkuk hormat, ahli itu tersenyum sinis ketika melihat Huang Xiaolong. Saya yakin Anda mendengar apa yang dikatakan Lord Wei Qi. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang akan terjadi. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap bodoh. Namun, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat mengangkat tangannya setelah berbicara. Ruang di sekitarnya tampak berubah sepenuhnya menjadi padat, dan tubuhnya seperti balok kayu yang kokoh. Ini, ekspresi kebingungan tampak di wajahnya. Huang Xiaolong menghela napas saat melihat ahli yang berdiri di hadapannya. Kau benar, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang akan terjadi. Mengangkat tangannya sedikit, ahli yang memahami 12 elemen itu perlahan berubah menjadi debu. Dari kepala hingga ujung kakinya, ia berubah menjadi bintik-bintik bubuk yang tertiup angin. Wei Qi ingin mengatakan sesuatu ketika dia menyadari pria itu tidak bergerak, tetapi matanya membelalak kaget ketika dia melihat sosok pria itu hancur. Para ahli gunung es, bersama dengan mereka yang datang jauh-jauh untuk mengunjungi Zhou Qi, terkejut. Melompat berdiri, Wei Qi meraung, kau, beraninya kau membunuh bawahan gunung esku. Itulah pertama kalinya hal semacam itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang berani membunuh para ahli yang bertugas di gunung es. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Panggil Zhou Qi. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Huang Xiaolong bergumam acuh tak acuh. Meraung marah, Wei Qi melepaskan auranya sepenuhnya. Dewa penciptaan setengah langkah. Mereka yang berdiri di sekitar tersentak ketakutan. Benar saja Wei Qi telah mencapai pintu alam dewa penciptaan. Dia bahkan lebih kuat dari Ying Wuyu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Wei Qi berteriak, bahkan Lin Xian tidak akan berani mengatakan hal seperti ini di depan wajahku. Bahkan jika dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung datang, dia tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Kau bisa mencobanya jika kau punya nyali. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Senyum mengejek terlihat di mata Wei Qi saat dia menatap Huang Xiaolong. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Huang Xiaolong dengan santai menekan telapak tangannya ke bawah. Wei Qi merasa seolah-olah seluruh alam semesta runtuh menimpanya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung terlempar ke kedalaman pegunungan. Wei Qi yang baru saja mengeluarkan seluruh kekuatannya, tergencet bagaikan panekuk. Aku tidak punya kebiasaan menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Apa yang akan kau lakukan sekarang setelah aku menyentuh setiap helai rambut di tubuhmu? Huang Xiaolong terkekeh. Bab 3611, 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas. Tentu saja, perkataan Huang Xiaolong tidak akan pernah terekam dalam pikiran Wei Qi. Bagaimanapun, pria itu sudah mati. Si cantik yang melayani Wei Qi beberapa saat yang lalu menatap Huang Xiaolong dengan wajah pucat. Para ahli gunung es merasakan ledakan dalam pikiran mereka saat melihat apa yang dilakukan Huang Xiaolong. Wei Qi adalah putra murid tertua Zhou Qi, dan dia adalah putra satu-satunya. Dia dihujani dengan banyak cinta bahkan dari murid-murid Zhou Qi lainnya dan semua orang hanya bisa membayangkan kemarahan yang akan meluap ketika kematiannya diketahui. Zhou Qi adalah dewa penciptaan yang telah mengumpulkan 13 miliar unit energi kosmos agung. Kemarahannya dapat menyebabkan tanah tanpa batas bergetar dan seluruh wilayah berguncang. Ketika Wang Xin melihat bagaimana Huang Xiaolong membunuh Wei Qi, dia tercengang. Dalam beberapa saat, pria yang berbicara kepadanya itu maju dan membunuh murid agung Zhou Qi. Hei Yu, Pangeran Kekaisaran Surgawi Api Hitam, juga tak bisa berkata apa-apa. Sekelompok ahli terbang menuju gunung es saat semuanya terjadi dan jelas bahwa mereka ada di sana untuk meminta audiensi dengan Zhou Qi. Orang yang memimpin adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Yang mulia, kami baru saja menerima berita bahwa seseorang telah membunuh murid agung Zhou Qi, Wei Qi, di pintu masuk gunung. Salah satu ahli yang terbang di belakangnya menyampaikan berita tersebut. Apa? Dewa pencipta mengerutkan kening dan tersentak kaget. Siapa yang berani membunuh Wei Qi? Kudengar ada seseorang yang menyebut dirinya Tuan Muda Naga Biru, rupanya, dia kenal Lin Xian dari Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Bawahan itu menjelaskan. Tuan Muda Naga Biru, Lin Qiankun dan yang lainnya secara praktis menyegel berita tersebut saat pertempuran berakhir di kota Yin Yang, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi selama pertukaran antara Huang Xiaolong dan Ying Ze. Dengan demikian, tidak seorang pun memiliki berita tentang Tuan Muda Naga Biru. Ayo cepat, Dewa Pencipta meningkatkan kecepatannya sekali lagi setelah berpikir sejenak. Yang mulia, ini adalah hal yang baik. Jika Tuan Zhou Qi memutuskan untuk mempersulit Kekaisaran Surgawi Yin Yang, Kekaisaran Surgawi kita yang mulia akan dapat memperoleh banyak keuntungan. Bawahan itu melanjutkan.
Kekaisaran Surgawi Yang Mulia sudah lama mempunyai masalah dengan Kekaisaran Surgawi Yin Yang, dan jika Zhou Qi memutuskan untuk mencari masalah dengan Lin Qiankun karena tindakan Tuan Muda Naga Biru yang membunuh Wei Qi, mereka akan memperoleh banyak keuntungan. Dewa Pencipta yang memimpin adalah Kaisar Langit Rong Ying dari Kekaisaran Langit Yang Mulia, dan kekuatannya sebanding dengan Lin Xian. Rong Ying terkekeh, kau benar. Semoga saja Tuan Muda Naga ini membunuh beberapa orang lagi dari Gunung Es. Saat Zhou Qi mengamuk, Kekaisaran Surgawi Yin yang pasti akan terseret ke dalam ini. Para ahli di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Tidak butuh waktu lama bagi rombongan mereka untuk tiba. Ketika mereka berdiri di udara di atas alun-alun, mereka melihat mayat Wei Qi terkubur jauh di dalam tanah. Apakah itu Tuan Muda Naga Biru? Rong Ying menatap Huang Xiaolong dan bergumam. Dia mengerutkan kening karena tidak bisa merasakan aura Huang Xiaolong. Beberapa lusin sosok muncul dari puncak gunung saat mereka menyerbu menuju alun-alun segera setelah Rong Ying dan yang lainnya tiba. Itu Wei Chong. Wei Chong adalah murid tertua Zhou Qi, dan dia adalah yang terkuat di antara ketiga muridnya. Dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dan dia hampir mencapai alam dewa alam semesta setengah langkah. Aura Wei Chong sangat mengerikan. Aku khawatir dia akan memasuki gerbang alam dewa semesta setengah langkah, seorang ahli di belakang Rong Ying mendesah. Lelaki itu adalah salah satu leluhur lama dari keluarga super di kerajaan surgawi, dan dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Wei Chong adalah salah satu dewa penciptaan terkuat di tahap penyelesaian agung di tanah tanpa batas. Dia benar-benar pantas menyandang gelar itu, Rong Ying bergumam, dia pernah menantang Tuan Zhang Guoteng di masa lalu dan mereka bertarung seri. Zhang Guoteng merupakan dewa alam semesta setengah langkah, tetapi Wei Chong berhasil melawannya secara seri. Wang Xin, He Yu, dan semua orang yang berdiri di pintu masuk terpaksa berlutut ketika aura Wei Chong mengelilingi mereka. Di bawah tatapan mereka yang ketakutan, Wei Chong muncul di alun-alun tempat Wei Qi terbunuh. Wei Chong bukan satu-satunya yang datang. Murid kedua Zhou Qi, Zhao Mang, dan murid ketiganya, Lu Senglin, juga ada di sana. Ada 16 orang yang datang, dan 12 di antaranya adalah dewa penciptaan. Ekspresi mereka berubah gelap saat melihat mayat Wei Qi. Udara di sekitar gunung tampak berubah padat saat mereka mengalihkan pandangan ke Huang Xiaolong. Kau membunuh anakku satu-satunya, gerutu Wei Chong. Semua orang mendengar niat membunuh dalam suaranya. Namun, Huang Xiaolong tidak peduli padanya dan dengan santai menghela nafas, kau bukan lawanku. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Panggil Zhou Qi ke sini. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Siapa orang ini? Beraninya dia mengatakan bahwa Wei Chong bukanlah lawannya. Salah satu ahli alam dewa penciptaan di belakang Rong Ying tersentak. Rong Ying sama terkejutnya. Dengan amarah memenuhi hatinya, Wei Chong melotot ke arah Huang Xiaolong. Namun, Zhao Mang adalah orang pertama yang berteriak, bocah, kau tidak memenuhi syarat untuk menemui guruku. Kakak senior, aku akan membunuhnya atas namamu. Tidak, Wei Chong menghentikan Zhao Mang dan menggeram, aku sendiri yang akan membunuhnya. Setelah dia berbicara, dia mulai berjalan menuju Huang Xiaolong. Dia tidak pernah bertarung dengan serius sejak pertarungan terakhirnya dengan Zhang Guoteng. Selama ini, dia telah memahami misteri alam semesta, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia merasa bahwa meskipun Huang Xiaolong adalah dewa alam semesta setengah langkah, dia akan tetap menang. Sepasang bilah pedang kembar muncul di tangan Wei Chong saat ia menyerang Huang Xiaolong. Sebelum dia benar-benar bisa menyerang, sebuah suara menggelegar di udara. Wei Chong, mundurlah. Suaranya agak serak dan seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan mata mereka sebelum ada yang bisa bereaksi. Tidak seorang pun kecuali Huang Xiaolong yang tahu bagaimana dia muncul di hadapan mereka. Tuan, Wei Chong dan yang lainnya membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat Zhou Qi berdiri di depan mereka. Kaisar Langit Rong Ying dan yang lainnya membungkuk atau berlutut, sementara mereka yang berstatus lebih rendah bersujud di tanah. Zhou Qi, salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas, telah tiba. Dia memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung, dan bahkan Chen Huanzi, Panglima Agung Kekaisaran Surgawi tanpa batas tidak akan berani meremehkan pria itu. Rambut Zhou Qi mungkin putih, tetapi punggungnya tegak lurus saat ia berdiri di antara Huang Xiaolong dan murid-muridnya. Matanya berbinar seperti bintang saat ia menatap Huang Xiaolong. Apakah ada alasan mengapa kau datang jauh-jauh ke sini? Bahkan dengan levelnya, dia gagal melihat kekuatan Huang Xiaolong. Hanya ada sedikit kecurigaan di hatinya yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan pemuda di depannya. Kudengar kau punya banyak urat spiritual tingkat alam semesta, gumam Huang Xiaolong. Dengan ekspresi sedikit terkulai, Zhou Qi menyipitkan matanya, apakah kamu di sini untuk mencuri harta karunku? Bab 3612, Bantal Bordir. Bab 3612, Bantal Bordir. Wei Chong dan yang lainnya menjadi marah ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Lu Senglin berteriak, apa kau benar-benar buta, dasar bodoh. Beraninya kau mengincar harta karun kita. Tuan, Anda tidak bisa membiarkan bandit ini pergi. Wei Chong melotot ke arah Huang Xiaolong dan dia tidak sabar untuk memotong pria itu menjadi 1 miliar keping. Rong Ying dan yang lainnya terkejut ketika mengetahui niat Huang Xiaolong. Sambil mengangkat tangannya sedikit, Zhou Qi menghentikan murid-muridnya dari melakukan sesuatu yang gegabah. Sambil menatap Zhou Qi, Huang Xiaolong berbicara perlahan, aku ingin setiap urat spiritual tingkat alam semesta yang kau miliki. Awalnya, ia berencana untuk menukar artefak penciptaan kelas atas dengan harta karun tersebut. Namun, karena mereka bersikeras untuk menggambarkannya sebagai bandit, ia tidak keberatan menjadi bandit. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Qi dan dia menggeram, kau boleh bergerak.
Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong menghela napas, kau boleh mengambil langkah pertama. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menunjukkan kekuatanmu sebelum kau dikalahkan. Huang Xiaolong mengumumkan kekalahan Zhou Qi sebelum pertempuran dimulai. Hal itu menyebabkan kemarahan memenuhi hati Zhou Qi dan dia mendengus marah. Baiklah, mari kita lihat seberapa mampu kamu. Dengan mengedarkan energi kosmos agungnya, Zhou Qi melepaskan seluruh 13 miliar unit. Tepatnya, ia menggunakan seluruh 13,1 miliar unit energi kosmos agung yang ia kumpulkan. Di bawah tekanan auranya yang sangat kuat, seluruh gunung mulai berguncang. Retakan terbentuk di tanah, dan Rong Ying dan yang lainnya menatap lapisan es yang bergetar di puncak gunung. Langit bergetar karena kekuatannya. Angin mulai menderu ketika kekosongan menjadi tak stabil. Terlebih lagi, itu hanya terjadi ketika Zhou Qi melepaskan auranya. Mundur dengan tergesa-gesa, Rong Ying dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pertempuran antara ahli setingkat Zhou Qi. Bahkan Wei Chong dan murid lainnya pun lolos. Saat para ahli di tingkat Zhou Qi bertempur, bahkan gelombang kejutnya dapat melukai para ahli alam dewa penciptaan secara serius pada tahap penyelesaian besar. Sebuah tongkat yang terbuat dari es muncul di tangan Zhou Qi saat dia melihat Huang Xiaolong. Seberkas cahaya muncul dari tongkat itu dan suhu di sekitarnya turun drastis. Rong Ying dan yang lainnya merasa seolah-olah jiwa dao mereka akan membeku sepenuhnya. Tongkat es itu tampak sederhana, tetapi itu adalah artefak ciptaan kelas atas. Bahkan, itu mendekati harta karun alam semesta. Harta karun alam semesta lahir di alam semesta, dan jumlahnya ada 13. Tidak seorang pun dapat memurnikan harta karun alam semesta kecuali mereka menjadi dewa alam semesta. Meski begitu, ada beberapa penguasa tertinggi yang dapat menciptakan harta karun yang merupakan harta karun alam semesta semu. Meskipun kekuatan harta karun alam semesta semu tidak sekuat harta karun alam semesta, itu jauh lebih kuat daripada artefak penciptaan kelas atas. Tongkat es di tangan Zhou Qi telah mencapai tingkat itu. Dengan energi kosmos agungnya mengalir ke tongkat itu, sinar cahaya muncul dari tongkat itu dan melesat lurus ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak terlalu peduli dengan serangan itu dan dengan santai mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Es mulai terbentuk di lengannya dan perlahan-lahan terbentuk di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi patung es. Lapisan es semakin tebal sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok Huang Xiaolong. Melihatnya dari jauh, semua orang hanya akan melihat bongkahan es yang kokoh. Wei Chong dan yang lainnya bersuka cita saat melihat apa yang terjadi. Mereka tahu betapa kuatnya tuan mereka, dan bahkan dewa alam semesta setengah langkah pun tidak akan mampu membebaskan diri jika mereka disegel oleh tuan mereka. Sesaat kemudian, Zhou Qi menurunkan tongkat di tangannya. Selamat, Guru. Wei Chong dan yang lainnya tertawa saat mereka mendekati Zhou Qi. Senyum muncul di wajah Zhou Qi ketika dia mendengar murid-muridnya. Ketika mereka melihat balok es raksasa di hadapan mereka, Zhao Mang mencibir, kupikir dia kuat saat berani memanggil guru. Dasar bodoh. Bahkan kakak senior pun bisa menghadapinya tanpa berkeringat. Dia orang lemah yang hanya bisa bicara. Dasar pecundang. Sayang sekali ada banyak orang seperti dia di tanah tanpa batas. Wei Chong mendengus, kita akan menghadapinya dengan baik demikian. Zhou Qi mengangguk pelan. Kita akan menggantungnya di pintu masuk dan memotong bagian-bagian jantung daunnya sedikit demi sedikit. Tongkat es di tangannya bergetar dan dia berkata, aku akan menyegel energi kosmos agungnya sekarang juga. Seberkas cahaya memasuki balok es itu dalam sekejap. Di kejauhan, bawahan Rong Ying terkekeh. Yang mulia, bocah itu gagal menahan satu serangan pun dari Tuan Zhou Qi. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri kali ini. Sungguh lelucon. Bahkan dewa alam semesta setengah langkah biasa pun tidak akan mampu menghentikan ki asal es milik Tuan Zhou Qi. Tidak mengherankan bagiku bahwa anak muda itu dikalahkan. Rong Ying menggelengkan kepalanya. Aku terkejut dengan kenyataan bahwa dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Dia benar-benar kecewa dalam hatinya. Namun, bongkahan es itu bergetar sedikit di depan mata mereka. Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, getarannya menjadi lebih kuat saat retakan mulai terbentuk di permukaannya. Sambil sedikit terengah-engah, Zhou Qi melepaskan ki asal esnya lagi dalam upaya untuk menyegel Huang Xiaolong. Itu sama sekali tidak berguna karena retakannya menjadi semakin besar. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menerobos langit dan gelombang kekuatan yang mengerikan memenuhi udara. Bahkan Zhou Qi tidak dapat menahan ledakan itu saat ia terlempar ke udara. Semua orang dari gunung es terlempar menghantam pegunungan. Rong Ying, Wang Xin, dan yang lainnya terlempar entah berapa mil jauhnya. Ketika mereka akhirnya menemukan pijakan, bongkahan es itu tidak terlihat lagi karena sosok Huang Xiaolong dapat dilihat di tengah jalan. Mata Zhou Qi membelalak kaget dan dia tersentak, bagaimana bisa kau? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menyegelku dengan kekuatanmu yang menyedihkan? Huang Xiaolong bergumam, aku tidak menghentikan seranganmu karena aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Ekspresi wajah Zhou Qi tenggelam. Huang Xiaolong tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan dia muncul di hadapan Zhou Qi dengan satu langkah. Sambil mengerutkan kening karena terkejut, Zhou Qi ingin membela diri dengan tongkat esnya tetapi sia-sia. Huang Xiaolong meraih tongkat itu dengan tangan kirinya sebelum menusukkan cakar kanannya ke dada Zhou Qi. Armor artefak penciptaan tingkat atas di sekitar dada Zhou Qi terbakar menjadi abu bersama api yang mengelilingi lengan Huang Xiaolong. Bab 3613, Zhou Qi menyerah. Bab 3613, Zhou Qi menyerah. Kaisar Langit Rong Ying dan yang lainnya menatap dengan kaget saat tangan Huang Xiaolong menembus tubuh Zhou Qi. Ketika dia menghantam gunung di bawahnya, ada lubang merah menyala di dadanya. Asap mengepul dari sana saat Rong Ying dan yang lainnya tersentak ketakutan.
Sebagai ahli yang tak tertandingi yang memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung, tubuh fisik Zhou Qi sangat kuat. Meski begitu, Huang Xiaolong menembusnya bersama dengan baju besinya. Mereka bisa membayangkan betapa kuatnya api Huang Xiaolong. Itu, Zhou Qi merangkak berdiri dan menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di matanya. Penampilannya yang tenang tidak terlihat karena debu menghiasi janggutnya yang tadinya bersih. Itu salah satu dari 4 api asal alam semesta, Huang Xiaolong mengakui. Tidak mungkin api biasa dapat membakar artefak penciptaan yang bermutu tinggi. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak menggunakan keempat api asal ketika menyerang. Dia hanya menggunakan api asal macan putih untuk mengalahkan Zhou Qi. Ketika Zhou Qi mendengar pernyataan Huang Xiaolong, tubuhnya bergetar seperti daun yang tertiup angin. Hal yang sama terjadi pada Wei Chong, Zhao Mang, dan yang lainnya. 4 api asal alam semesta. Harta karun alam semesta. Salah satu dari 13 harta karun alam semesta ada di tangan Tuan Muda Naga Biru. Di bawah tatapan mereka yang ketakutan, 3 bola cahaya lainnya muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Cahaya yang mereka pancarkan menelan daratan dan bahkan angkasa pun mulai bergetar di sekitar Huang Xiaolong. Seluruh gunung mulai bergetar hebat. Di bawah kekuatan 4 api asal alam semesta, Zhou Qi dan yang lainnya merasa seolah-olah jiwa dao mereka terbakar. Namun, sorot mata mereka mulai berubah karena keserakahan memenuhi hati mereka. Itu adalah harta karun alam semesta. Tidak seorang pun bisa tetap tenang saat melihat harta karun langka seperti itu. Melihat tatapan panas di mata mereka, Huang Xiaolong dengan santai menarik Zhou Qi mendekat padanya. Seperti seekor elang yang menyambar seekor anak ayam, Huang Xiaolong mencengkeram leher Zhou Qi. Ketika Wei Chong, Zhao Mang, Lu Senglin, Rong Ying, dan yang lainnya melihat betapa tidak berdayanya Zhou Qi, sorot keserakahan di mata mereka pun sirna. Dia adalah dewa pencipta yang memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung. Dia adalah salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas. Meski begitu, dia tidak bisa melawan di hadapan Huang Xiaolong. Ekspresi ketakutan melintas di mata Zhou Qi saat dia menatap Huang Xiaolong. Penguasa tertinggi, pikiran yang sama terlintas di mata setiap orang yang hadir. Aku datang ke sini ingin menukar artefak penciptaan tingkat atas dengan urat nadi spiritual tingkat alam semesta milikmu, Huang Xiaolong bergumam, kau memaksaku untuk berubah pikiran. Rasa penyesalan memenuhi hati mereka ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong berbicara, Rong Ying dan para ahli dari Kekaisaran Surgawi yang mulia mencoba mundur diam-diam. Ketika mereka tiba di tepi pegunungan es, sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Ia membentuk penghalang di sekeliling seluruh pegunungan dan menghentikan Rong Ying dan yang lainnya untuk melarikan diri. Terengah-engah ketakutan, para anggota Kekaisaran Surgawi yang agung menatap penghalang cahaya itu dengan kaget. Mereka menemukan bahwa sinar cahaya bintang yang muncul telah berubah menjadi cabang-cabang raksasa. Cahaya keperakan menyelimuti dahan-dahan dan tampak sangat megah. Dalam keadaan panik, salah satu dewa penciptaan dalam tahap penyelesaian besar menebas cabang pohon itu dengan artefak penciptaannya. Dengan ledakan dahsyat, ia terlempar karena serangan balik. Meskipun kekuatannya besar, cabang pohon itu tidak tergores sedikitpun. Ekspresi Rong Ying langsung tenggelam saat para ahli gunung es jatuh dalam keputusasaan. Ini, pohon Dewa Naga Bintang. Zhou Qi meraung kaget dan matanya membelalak tak percaya. Pohon Dewa Naga Bintang, harta karun alam semesta lainnya. Pohon Dewa Naga Bintang menduduki peringkat kedua di antara semua harta karun alam semesta, dan hanya berada di peringkat kedua setelah perahu alam semesta. Wei Chong dan yang lainnya merasakan dunia runtuh di sekitar mereka. Para ahli tingkat puncak akan menenggelamkan alam semesta dalam darah untuk mendapatkan satu harta karun alam semesta. Tidak ada satu orang pun yang dapat menahan godaan untuk mendapatkan harta karun alam semesta dan mendapatkan satu pun hampir mustahil. Namun, Tuan Muda Naga Biru yang berdiri di hadapan mereka memiliki 2 di antaranya. Benar sekali, ini adalah pohon Dewa Naga Bintang. Huang Xiaolong bergumam sambil melepaskan pohon Dewa Naga Bintang sepenuhnya. Akar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menutupi pegunungan. Pegunungan es menjadi sepenuhnya tertutup. Di ruang yang dibatasi oleh pohon Dewa Naga Bintang, bintik-bintik cahaya yang cantik menari-nari seperti peri kecil. Dengan kidingin dari pegunungan es, pemandangan indah yang tak ada duanya pun terbentuk, tetapi tak seorang pun di sana berminat untuk menikmati pemandangan itu. Kidingin yang pernah memenuhi pegunungan es tampaknya meresap jauh ke dalam hati mereka. Senior, kami dari Kekaisaran Surgawi yang mulia dan kami tidak ada hubungannya dengan para ahli dari gunung es. Rong Ying mulai panik. Kami sedang melewati daerah itu dan kami tidak bermaksud tidak sopan. Tolong biarkan kami pergi dan kami akan bersumpah untuk tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di sini. Tenang saja, selama kalian semua tunduk padaku, aku tidak akan membunuh siapapun. Huang Xiaolong menghela napas. Ekspresi Rong Ying berubah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seseorang membenturkan kepalanya ke tanah dengan kotau yang hebat dan berteriak, keluarga yang dari Kekaisaran Langit Api Hitam bersedia tunduk kepada Tuan Naga Biru. Kami akan mendengarkan setiap perintahmu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa satu-satunya orang yang dapat mewakili keluarga itu adalah leluhur tua, dan leluhur tua keluarga Yan dapat terlihat bersujud di tanah. Para anggota keluarga Yan berlutut serentak. Saat itu terjadi, ekspresi Hei Yu sangat jelek tak tertandingi. Keluarga Yan adalah keluarga terkuat kedua di Kekaisaran Langit Api Hitam dan mereka selalu setia kepada Kekaisaran Langit. Sekarang, mereka adalah yang pertama menyerah kepada Huang Xiaolong. Bukankah itu berarti seluruh keluarga Yan telah mengkhianati Kekaisaran Langit Api Hitam? Setelah keluarga Yan, banyak keluarga lain yang memilih untuk menyerah.
Para anggota Kekaisaran Surgawi yang mulia merasakan wajah mereka semakin gelap saat semakin banyak orang berlutut. Tentu saja para anggota Ice Mountain tetap berdiri. Demi melindungi rahasiaku tentang 4 api asal semesta dan pohon Dewa Naga Bintang, aku akan membunuh siapapun yang menolak untuk menyerah dalam 1 menit. Para ahli yang ragu-ragu segera berlutut dan Hei Yu adalah bagian dari kelompok itu. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah anggota Kekaisaran Surgawi yang mulia dan Gunung Es. Jika aku memimpin anggota Gunung Es untuk menyerah, bisakah kau berjanji tidak akan membunuh satu pun dari kami? Zhou Qi tiba-tiba berbicara. Semua orang merasakan tubuhnya gemetar ketika mendengar suaranya. Tuan, kamu, Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Senglin berteriak serempak. Zhou Qi mengabaikan mereka semua dan menatap Huang Xiaolong dalam diam. Tentu saja, pada levelnya, tidak perlu berbohong kepada Zhou Qi. Baiklah, atas nama Gunung Esku, aku akan membuat keputusan untuk menyerah kepada Tuan Naga Biru. Kalian semua akan melakukan hal yang sama. Suara Zhou Qi memenuhi langit. Saat melepaskan Zhou Qi, Huang Xiaolong tidak takut kalau pria itu akan mencoba sesuatu yang lucu. Ketika Huang Xiaolong melonggarkan cengkeramannya, Zhou Qi tidak memilih untuk lari. Dia membungkuk hormat sebelum memerintahkan Wei Chong dan yang lainnya untuk berlutut. Satu-satunya kelompok yang tersisa adalah mereka yang berasal dari Kekaisaran Surgawi yang mulia. Bab 3614, Cucu Perempuan Jian Wushuang. Para ahli Gunung Es menatap para anggota Kekaisaran Surgawi yang mulia. Zhou Qi mengunci auranya ke Kekaisaran Surgawi Rongying. Merasa kesulitan untuk bernapas, Rongying tahu bahwa tidak ada cara lain baginya untuk keluar dari situasi ini. Aku bersedia untuk menyerah. Akhirnya, Rongying menghela napas dan berlutut seperti orang lain. Awalnya, dia datang ke sana untuk mencari Zhou Qi atas nama ayahnya. Ya, mereka bertemu pria itu, tetapi situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Ketika para ahli dari Kekaisaran Surgawi yang mulia melihat Kaisar Surgawi mereka berlutut, tidak ada satupun dari mereka yang berani ragu. Mereka dengan cepat memilih untuk menyerah. Membuat Zhou Qi, Wei Chong, Zhao Mang, Lu Senglin, Rongying, dan Dewa Penciptaan lainnya melepaskan pertahanan pada jiwa dao mereka, Huang Xiaolong mencap mereka semua. Seperti sebelumnya, Huang Xiaolong tidak menghapus batasan dari Limitless Master pada jiwa dao mereka. Dia hanya menutupinya dengan miliknya sendiri. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak mau repot-repot mengendalikan mereka yang tidak berada di alam Dewa Penciptaan. Dia mengirim Zhou Qi dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya. Setelah menyerah, Zhou Qi dengan patuh menyerahkan harta karun Gunung Es kepada Huang Xiaolong. Rongying dan yang lainnya tentu saja harus mengeluarkan semua yang mereka miliki. Sebagai salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas, Zhou Qi menerima banyak hadiah saat ia keluar untuk menangani masalah orang lain. Jumlah urat spiritual tingkat alam semesta yang dimilikinya melebihi harapan Huang Xiaolong. Totalnya ada 61 urat spiritual. Meskipun ada banyak pembuluh darah spiritual tingkat rendah, ada lebih dari 30 pembuluh darah spiritual tingkat tinggi. Dari 61 pembuluh darah spiritual, ada 5 pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta tingkat atas. Berikutnya adalah Rongying. Meskipun ia tidak membawa terlalu banyak urat spiritual tingkat alam semesta bersamanya dalam perjalanannya, ia memiliki seutas urat spiritual tingkat alam semesta tingkat tinggi. Itu adalah hadiahnya kepada Zhou Qi untuk meminta bantuannya. Huang Xiaolong tidak bertanya kepada Rongying tentang masalah ini, tetapi langsung memerintahkan Zhou Qi untuk menanganinya. Tidak mungkin dia akan menangani masalah Rongying secara pribadi ketika Zhou Qi sudah cukup. Dia segera mengasingkan diri di istana besar Zhou Qi. Duduk di mata lapisan pertama formasi di perahu semesta, Huang Xiaolong melemparkan setiap urat spiritual tingkat semesta ke dalam formasi. Dia mulai berkultivasi begitu ki sumber semesta mulai muncul. Saat dia selesai, beberapa ratus ribu tahun telah berlalu. Kultivasinya jauh lebih efektif daripada sesi sebelumnya di kota Yin Yang. Ia berhasil membersihkan banyak kotoran tersembunyi di tubuhnya dan energi kosmos agung di ketiga dunia berubah cukup banyak. Ketika dia keluar dari istana Zhou Qi, dia merasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia berhasil menembus angka 18,9 miliar unit dan dia hampir mencapai tingkat kekuatan berikutnya. Memanggil Zhou Qi begitu dia muncul, dia bertanya mengenai masalah mengenai Kekaisaran Surgawi yang mulia. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya, Zhou Qi menjawab dengan hormat. Mungkin mudah bagi Zhou Qi untuk menangani masalah ini, tetapi mungkin itu adalah sesuatu yang Kekaisaran Surgawi yang mulia tidak dapat lakukan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ronghua, leluhur lama Kekaisaran Surgawi yang mulia, adalah dewa alam semesta setengah langkah. Ia sekuat Yingze dan masalah yang tidak dapat ia selesaikan pastilah masalah yang besar. Lin Qiankun dan Lin Xian dari Kekaisaran Surgawi Yin yang telah tiba. Mereka ingin bertemu denganmu, Zhou Qi melaporkan. Mereka tiba segera setelah kamu memasuki pengasingan, dan mereka tetap di sini sejak saat itu. Huang Xiaolong tercengang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kalau tidak, mengapa mereka menunggunya keluar dari pengasingan? Kirim mereka masuk. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Namun, ada orang lain bersama mereka, Tao Hang. Apa yang sedang terjadi? Lin Qiankun dan Lin Xian mulai ragu-ragu. Tao Hang adalah orang pertama yang berbicara. Tuan, ini ada hubungannya dengan Tao Haner. Apakah terjadi sesuatu padanya? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ya, tidak lama setelah kau pergi ke Gunung Es, Haner pergi berkultivasi sendiri. Dia menghilang tak lama kemudian. Kerutan di wajah Huang Xiaolong semakin dalam. Dia menoleh ke Lin Qiankun dan Lin Xian. Bagaimana dia bisa menghilang? Ketika kami mengetahui dia menghilang, kami mengirim semua orang yang bisa kami mobilisasi untuk mencarinya.
Ternyata, dia dibawa pergi oleh sekelompok orang. Lin Qiankun menjawab. Siapa itu? Ekspresi Huang Xiaolong tenggelam. Mereka adalah ahli dari keluarga Jian di Tanah Zulan, jawab Lin Qiankun. Keluarga Jian, Zhou Qi berteriak ketakutan. Huang Xiaolong sama terkejutnya. Penguasa negeri Zulan adalah Su Chen, ayah Zhu Qiming. Keluarga Jian di negeri Zulan hanya berada di urutan kedua setelah keluarga Zhu, dan mereka adalah penguasa di negeri tak dikenal. Leluhur tua keluarga Jian mungkin bukan penguasa tertinggi setingkat Su Chen dan yang lainnya, tetapi dia hampir tidak lebih lemah dari mereka. Jika Huang Xiaolong membandingkannya dengan Master Tanpa Batas, leluhur tua keluarga Jian akan mampu menghancurkan Master Tanpa Batas bahkan dengan bantuan formasi besar tanpa batas. Di ruang tak dikenal, leluhur tua keluarga Jian merupakan kultivator terkuat di bidang pedang. Mengapa mereka membawanya pergi? Tanya Huang Xiaolong. Dengan identitas mereka, tidak mungkin keluarga Jian akan mengirim orangnya untuk menculik Tao Han. Menurut mereka, Haner adalah cucu Jian Wushuang. Lin Qiankun ragu-ragu sebelum berbicara. Itulah informasi intelijen yang berhasil diperolehnya setelah melakukan banyak penyelidikan. Karena masalah ini menyangkut keluarga Jian, Lin Qiankun harus melakukan penyelidikan secara pribadi. Dengan identitas Su Chen sebagai penguasa tertinggi dan reputasi keluarga Jian di negeri Zulan, tidak ada orang lain yang punya nyali atau kemampuan untuk menyelidiki masalah ini. Apa? Huang Xiaolong tersentak. Jian Wushuang adalah leluhur tua keluarga Jian. Ya, berdasarkan kejadian di masa lalu, mereka kehilangan Haner di Tanah Tanpa Batas. Lin Xian menjelaskan, selama bertahun-tahun, keluarga Jian telah berusaha mencarinya. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya Lin Qiankun dan Lin Xian ketika mengetahui identitas Tao Haner. Huang Xiaolong terdiam sesaat. Lin Qiankun dan yang lainnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalian semua bisa pergi jika tidak ada yang lain, gumam Huang Xiaolong akhirnya. Sambil membungkuk hormat, Lin Qiankun dan yang lainnya kembali ke kota Yinyang. Tidak ada yang terjadi malam itu dan Huang Xiaolong meninggalkan Gunung Es dengan Zhou Qi memimpin jalan. Mereka berangkat ke Kekaisaran Surgawi yang mulia. Alasan dia pergi ke sana adalah untuk menaklukkan Rong Hua. Rong Ying memberitahu Huang Xiaolong bahwa ayahnya memiliki banyak sekali urat spiritual tingkat alam semesta. Bab 3615, Naga Kembar dari Tanah Tanpa Batas. Karena Kekaisaran Surgawi yang mulia tidak terletak terlalu jauh dari Gunung Es, mereka berhasil tiba dalam waktu kurang dari 10 hari. Kedatangan Zhou Qi tentu saja membuat Rong Hua waspada. Ketika dia keluar dari istananya untuk menyambut Zhou Qi secara pribadi, dia terkejut melihat kehadiran seorang pemuda berambut hitam. Zhou Qi bersikap sangat hormat sehingga Rong Hua tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tuan Zhou Qi, dia, Rong Hua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini tuanku, Zhou Qi memperkenalkan. Tuan, ini, Rong Hua terkejut dan menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Arti di balik kata-kata Zhou Qi tidak sesederhana yang terlihat. Ketika dia pergi ke Gunung Es di masa lalu, dia memperhatikan bahwa bawahan yang telah tunduk di bawah panji Zhou Qi menyapanya dengan cara yang sama. Sekarang, Zhou Qi, salah satu dari 10 ahli terkuat di Tanah Tanpa Batas dengan lebih dari 13 miliar unit energi kosmos agung menyapa pemuda itu dengan cara yang sama. Saya adalah Tuan Muda Naga Biru. Huang Xiaolong terkekeh saat menyadari keterkejutan Rong Hua. Anda tidak salah dengar, Zhou Qi sekarang adalah bawahan saya. Huang Xiaolong tidak lagi berencana menyembunyikan fakta itu. Ketika Rong Hua mendengar Huang Xiaolong membuat pengakuan itu, rahangnya ternganga. Faktanya, putramu juga telah tunduk padaku, Huang Xiaolong menambahkan. Apa? Seru Rong Hua kaget. Zhou Qi bukan satu-satunya yang melayaniku. Lin Qiankun, Chen Huanzi, Lin Xian, Huang Xiaolong menyebutkan lebih dari selusin ahli alam dewa penciptaan sekaligus. Baiklah, Rong Hua tidak terlalu peduli dengan kebanyakan dari mereka, tetapi Rong Hua merasakan jantungnya berdebar kencang saat mendengar bahwa Lin Qiankun adalah salah satu bawahan Huang Xiaolong. Meskipun Chen Huanzi tidak sekuat Zhou Qi, dia adalah seorang panglima tertinggi dari Kekaisaran Surgawi Tanpa Batas. Jika dia menyerah pada Huang Xiaolong, itu berarti dia telah mengkhianati Master Tanpa Batas. Setengah hari kemudian, Rong Hua tidak terkecuali saat ia akhirnya berlutut untuk menyatakan kesetiaannya kepada Huang Xiaolong. Dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Huang Xiaolong terlalu kuat. Dia lebih dari mampu memaksa Rong Hua untuk tunduk dengan pohon Dewa Naga Bintang. Setelah Rong Hua menyerah, dia menyerahkan setiap urat spiritual tingkat alam semesta di dalam perbendaharaan mulia. Meskipun tidak sebanding dengan perbendaharaan Gunung Es, ada lebih dari 20 urat spiritual. Huang Xiaolong mengasingkan diri setelah menerima barang tersebut. Sekarang, hal terpenting yang harus dilakukannya adalah menembus angka 20 miliar unit. Karena itu, ia membutuhkan sebanyak mungkin ki spiritual alam semesta yang bisa ia peroleh. Ia juga perlu memurnikan bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya secepat mungkin. Setelah berkultivasi dalam perahu semesta dalam waktu yang lama, Huang Xiaolong menyadari pentingnya membersihkan bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya. Semakin lama mereka bertahan, semakin buruk baginya. Beberapa puluh ribu tahun kemudian, Huang Xiaolong muncul dari pengasingannya. Akhirnya berhasil menembus angka 19 miliar unit dan mendekati angka 19,1 miliar. Sekarang, dia memiliki hampir 1 miliar lebih energi kosmos agung daripada Master Tanpa Batas. Di Tanah Tanpa Batas, Huang Xiaolong tidak terkalahkan. Dia berdiri di atas Istana Agung Kekaisaran Surgawi yang mulia dan menatap ke langit di atasnya. Matahari terbenam dan sebuah gambar indah pun terlukis. Tuan, Zhou Qi dan Rong Hua berdiri di belakang Huang Xiaolong dengan hormat. Buatlah rencanamu. Huang Xiaolong bergumam. Kita akan pergi ke kota Tanpa Batas dalam beberapa hari.
Kota tanpa batas. Zhou Qi dan Rong Hua tercengang mengetahui niatnya. Bagi seorang ahli di tanah tanpa batas, kota tanpa batas adalah tanah suci sejati untuk berkultivasi. Bahkan Zhou Qi dan Rong Hua sangat menghormati kota tanpa batas di lubuk hati mereka. Beritahu Lin Qiankun untuk ikut dengan kami. Huang Xiaolong berkata setelah memikirkannya sejenak. Zhou Qi dan Rong Hua membungkuk hormat. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong, Zhou Qi, dan Rong Hua meninggalkan Kekaisaran Surgawi yang mulia menuju Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Lin Qiankun telah menunggu beberapa lama ketika mereka tiba, dan mereka berangkat menuju kota tanpa batas begitu rombongan Huang Xiaolong tiba. Mereka menaiki kapal terbang naga biru dan rombongan itu pun berangkat. Sepertinya sudah waktunya untuk menyempurnakan kapal terbang naga biru lagi, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Meskipun kapal terbang naga biru telah melampaui banyak artefak penciptaan tingkat atas, itu masih jauh dari harta karun alam semesta semu. Tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Mereka berempat akhirnya tiba setelah 1 tahun penuh. Tanah tanpa batas sangatlah luas. Bahkan seorang ahli alam dewa penciptaan biasa pada tahap penyelesaian besar akan membutuhkan beberapa lusin tahun untuk tiba di Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Mereka hanya dapat tiba secepat itu karena kecepatan kapal terbang naga biru. Kota tanpa batas benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Huang Xiaolong menatap kota besar di depannya dan menghela napas. Zhou Qi, Rong Hua, dan Lin Qiankun berdiri diam di belakangnya. Zhou Qi menjawab, "Tuan benar. Di masa lalu, guru tanpa batas memilih membangun kota di sini karena ki asalnya. Ki asal yang ia maksud adalah ki sumber yang diproduksi oleh alam semesta." Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya perlahan. Ada banyak orang yang memasuki kota tanpa batas dan kelompok Huang Xiaolong tidak menonjol. Pandangan mereka mungkin tertuju pada keempat orang itu sedetik lebih lama, tetapi tidak ada yang peduli. Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua adalah dewa alam semesta setengah langkah dan mereka jarang muncul di depan umum. Tidak banyak orang yang bisa mengenali mereka. Saat mereka sedang mengagumi pemandangan, keributan terjadi di kejauhan. Pasukan berbaju besi aneh yang menunggangi naga laut langsung menuju ke kota. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Itu adalah Ocean Rache dari laut tanpa tidur. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Ada beberapa ahli yang mulai berdiskusi satu sama lain di kejauhan. Kudengar bahwa laut tanpa tidur sedang mencoba memperbaiki hubungan dengan Kekaisaran Surgawi tanpa batas kita. Putra mahkota laut tanpa tidur datang atas perintah raja untuk bernegosiasi dengan ras manusia kita. Putra mahkota laut tanpa tidur benar-benar datang. Kudengar dia adalah ahli paling berbakat di generasi ketiga laut tanpa tidur. Dia memasuki tahap penyelesaian besar alam dewa penciptaan sejak lama dan aku bertanya-tanya apakah dia berhasil mencapai tahap penyelesaian besar. Bersama Yang Mulia, Wu Qifeng, mereka dikenal sebagai naga kembar dari tanah tanpa batas kita. Diskusi mereka sampai ke telinga Huang Xiaolong. Saat mereka terus berbicara di antara mereka sendiri, pasukan raksasa tiba di depan gerbang kota. Pasukan lain yang mengesankan keluar dari kota untuk menyambut mereka dan mereka secara pribadi dipimpin oleh putra mahkota tanpa batas, Wu Qifeng. Saudara Ye Jing, sudah lama tak berjumpa. Apakah Anda baik-baik saja? Wu Qifeng mengepalkan tangannya dan senyum cemerlang tersungging di bibirnya. Ye Jing terkekeh dan mulai bertukar basa-basi dengan Wu Qifeng. Ayahku sudah menyiapkan jamuan makan untuk kalian semua. Kakak Ye Jing, silakan. Wu Qifeng mengundang Ye Jing ke kota setelah mengobrol sebentar. Silakan. Ye Jing tidak menolak isyarat niat baik itu dan mereka bersiap memasuki kota. Namun, mereka berhenti mendadak saat Wu Qifeng melihat kelompok Huang Xiaolong dari sudut matanya. Pandangannya tertuju pada Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua. Bab 3616, Busur Qi Wufeng. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Wu Qifeng meninggalkan sisi Ye Jingyu dan berjalan menuju kelompok Huang Xiaolong. Ada apa dengan putra mahkota? Siapa mereka sebenarnya? Apakah Yang Mulia mengenali mereka? Beberapa leluhur tua dari keluarga besar di kota tanpa batas berseru. Yang Mulia, beberapa ahli memanggilnya. Namun, dia mengabaikan mereka semua dan terbang langsung ke Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua. Qifeng memberi hormat kepada senior Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua. Dia membungkuk hormat setelah berbicara. Mereka yang berdiri di sekitar merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Senior, siapakah Wu Qifeng? Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Surgawi tanpa batas dan dia adalah dewa penciptaan yang mungkin berada pada tahap penyelesaian agung. Jumlah orang yang bisa membuatnya tunduk dapat dihitung dengan satu tangan, tetapi 3 dari mereka muncul sekaligus. Ye Jingyu dan para ahli laut tanpa tidur sama terkejutnya. Zhou Qi, Lin Qiankun, Rong Hua, Ye Jingyu tersentak. Lin Qiankun dan Rong Hua tidak berani bersikap angkuh saat melihat Wu Qifeng membungkuk kepada mereka. Senyum muncul di wajah mereka dan mereka mengangguk sedikit, Yang Mulia. Zhou Qi adalah satu-satunya yang mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, bahkan Kaisar Langit tanpa batas tidak akan bersikap angkuh di dekatnya. Karena itu, tidak perlu baginya untuk menjilat Wu Qifeng. Dengan tatapannya perlahan beralih ke Huang Xiaolong, dia bertanya, ini. Semua orang bisa melihat betapa hormatnya mereka bertiga bersikap terhadapnya. Namun, mereka bertiga menolak mengatakan sepatah kata pun. Wu Qifeng merasakan jantungnya berdebar ketika memikirkan kemungkinan yang mengejutkan. Kau bisa memanggilku Tuan Muda Naga Biru. Sambil memaksakan senyum, Wu Qifeng tergagap, jadi, itu Tuan Naga Biru. Ia menoleh ke arah mereka bertiga dan menjelaskan, jika ayahku tahu bahwa para senior telah datang, ia akan dengan senang hati menjamu kalian. Izinkan aku mengundang kalian ke istana. Tidak perlu. Huang Xiaolong menyela,
kita punya sesuatu untuk ditangani sekarang karena kita sudah di sini. Kita tidak akan pergi ke istanamu. Ekspresi Wu Qifeng berubah tidak wajar ketika dia dihentikan oleh Huang Xiaolong. Setelah sedikit ragu, dia menoleh ke mereka bertiga dan tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu para senior. Aku akan pergi. Sambil membungkuk hormat, dia berbalik untuk pergi. Dia segera kembali ke gerbang sebelum meminta maaf kepada Ye Jingyu. Setelah selesai, mereka memasuki kota. Ketika mereka menghilang ke dalam kota, orang-orang yang berdiri di sekitar mulai membicarakan Zhou Qi dan yang lainnya. Senior Zhou Qi, mungkinkah dia Zhou Qi dari Gunung Es? Jika Yang Mulia bertindak begitu hormat, dialah orangnya. Tuan Zhou Qi sudah lama tidak meninggalkan gunung. Sekarang dia sudah ada di sini, mungkin ada sesuatu yang penting terjadi. Banyak orang mulai bersemangat saat mereka menebak identitas Zhou Qi. Lagi pula, banyak kaisar surgawi tidak akan bisa bertemu dengan ahli seperti itu. Mereka tidak berani mendekati Zhou Qi, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk berlutut. Mereka bersujud dengan hormat kepada ketiganya. Ayo pergi, Huang Xiaolong bergumam. Dia tidak memilih untuk menyembunyikan identitasnya karena dia tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu ditakutkan. Demikianlah mereka berempat memasuki kota itu. Baru setelah waktu yang lama setelah kelompok Huang Xiaolong pergi, mereka yang berlutut berani berdiri. Huang Xiaolong tidak mencari Chen Huanzi saat dia memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Zhou Qi di kota. Keberadaan di level mereka pasti memiliki beberapa tempat tinggal di tanah tanpa batas. Karena kota tanpa batas adalah inti dari kekaisaran surgawi tanpa batas, tidak perlu dikatakan bahwa mereka semua memiliki rumah di kota. Rumah es Zhou Qi berada di level lain dibandingkan dengan dua lainnya dan bahan-bahan yang digunakan di rumah miliknya adalah kelas alam semesta. Setelah berjalan-jalan, Huang Xiaolong terkekeh senang, rumah es milikmu adalah salah satu tempat terindah yang pernah kulihat. Zhou Qi tertawa dan melanjutkan, saya senang sekali. Dulu, saat saya membeli rumah ini, saya sudah merencanakan seluruh bangunannya. Namun, selama bertahun-tahun saya terkurung di gunung es dan rumah ini terbengkalai sejak saat itu. Benar-benar menyenangkan. Huang Xiaolong terkekeh. Aku akan pergi sendiri malam ini untuk merasakan kehidupan kota, dan kau tidak perlu mengikutiku. Ada pasar malam di kota tanpa batas dan itu juga merupakan pasar perdagangan tersibuk di sekitarnya. Akan ada banyak harta karun yang dipertukarkan setiap hari, dan mungkin juga ada urat nadi spiritual tingkat alam semesta. Tujuan perjalanan Huang Xiaolong adalah pasar malam di sana. Baik, Tuan. Ketiganya langsung setuju. Aku butuh bantuanmu untuk mendapatkan tiket masuk ke pasar malam. Lanjut Huang Xiaolong. Mengingat barang-barang yang diperjualbelikan sangat istimewa, tidak sembarangan orang bisa masuk ke pasar malam. Hanya mereka yang memiliki plakat khusus yang boleh masuk. Tentu saja mereka bertiga lebih dari mampu memperoleh satu tiket masuk. Ketika mereka bertiga keluar untuk mencari jalan, Wu Qifeng melaporkan semua yang terjadi kepada ayahnya, Kaisar Langit Tanpa Batas, Wu Tianyu. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua di gerbang sambil membicarakan kehadiran Huang Xiaolong. Wu Tianyu mengerutkan kening. Tuan Muda Naga Biru. Dia berpikir sekeras yang dia bisa, tetapi dia gagal memikirkan siapapun yang mempunyai gelar itu. Di mana dia sekarang? Tanya Wu Tianyu. Dia ada di istana es Tuan Zhou Qi. Wu Qifeng menjawab. Ayah, haruskah kita menyelidikinya? Mungkin ayah kaisar bisa memanggil Lin Qiankun dan Rong Hua untuk menanyakan identitasnya. Wu Tianyu menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak ada gunanya bertanya kepada mereka berdua sekarang setelah mereka datang bersama. Mari kita lakukan penyelidikan kita sendiri. Selidiki Tuan Muda Naga Biru sekarang juga. Aku ingin tahu segalanya tentangnya. Ya, Ayah Kaisar, jawab Wu Qifeng. Namun, dia ragu sejenak sebelum bertanya, haruskah kita melaporkan hal ini kepada leluhur? Wu Tianyu memikirkannya sejenak dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jangan beritahu leluhur. Dia pernah terluka oleh penguasa naga sebelumnya dan dia masih dalam proses penyembuhan lukanya. Kita akan beritahu dia saat dia keluar dari pengasingan. Malam pun tiba segera setelahnya. Huang Xiaolong memegang plakat di tangannya saat ia mendekati pasar malam. Meskipun itu merupakan platform perdagangan terbesar di tanah tanpa batas, pasar malam hanya beroperasi saat matahari terbenam. Bab 3617, Zhou Qi, Lin Qiankun, Rong Hua. Saat Huang Xiaolong tiba, tempat itu ramai dengan aktivitas. Meskipun tidak semua orang memenuhi syarat untuk masuk, ada banyak ahli yang telah memahami 13 elemen di tanah tanpa batas. Ada juga banyak kaisar surgawi di antara mereka dan mereka memenuhi syarat untuk menerima plakat masuk. Kapal terbang dan kereta perang yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di sekeliling alun-alun raksasa itu. Mereka semua adalah harta karun yang sangat langka dan tidak akan terlihat di dunia luar. Namun, mereka seperti kubis yang tumbuh di pinggir jalan. Semuanya berada pada tingkat artefak penciptaan, dan bahkan ada beberapa artefak penciptaan tingkat menengah di antaranya. Tidak banyak orang seperti Huang Xiaolong yang berjalan memasuki alun-alun. Terlebih lagi, semua orang di sana dikelilingi oleh banyak pengawal. Huang Xiaolong adalah seorang ahli yang kesepian dan datang sendirian. Anak itu berasal dari keluarga mana? Kenapa dia datang sendirian? Kehadiran Huang Xiaolong sendiri terlalu mencolok. Dengan auranya, ia berhasil menarik perhatian banyak wanita muda. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki pasar malam pastilah putri-putri dari berbagai kerajaan surgawi atau wanita muda dari keluarga-keluarga kaya. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum menikah. Banyak tuan muda dan nona muda pergi ke pasar malam untuk mencari pasangan. Lagi pula, mereka yang ada di sana mungkin berstatus setara. Orang yang berbicara sebelumnya adalah nona muda ke-6 dari keluarga Chen di Kekaisaran Surgawi Tanpa Batas, Chen Hui.
Leluhur lama keluarga Chen adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Itu membuat mereka menjadi bagian dari keluarga besar di kota. Namun, mereka masih jauh dari menjadi kekuatan teratas di tanah tanpa batas. Pemuda ini entah ahli hebat, atau dia pecundang dalam keluarganya. Kalau tidak, dia tidak akan sendirian. Salah satu wanita cantik di sampingnya terkekeh. Wanita cantik itu adalah bibi kedua Chen Hui, Yang Rong. Dia adalah orang penting karena dia bisa menikah dengan keluarga Chen dan dia adalah putri dari kepala keluarga Yang. Keluarga yang lebih kuat dari keluarga Chen karena leluhur lama keluarga yang adalah dewa penciptaan yang mendekati alam dewa alam semesta setengah langkah. Yang Rong tersenyum, Nona keenam menolak begitu banyak tuan muda, apakah kamu benar-benar tertarik pada pemuda itu? Aku akan menyelidikinya saat kita kembali. Chen Hui sedikit cemberut sebagai jawaban, tidak, bukan. Bibi kedua, kamu tidak boleh mengolok-olokku. Namun, matanya melirik nakal dan dia melanjutkan, namun, menurutku itu ide yang bagus untuk menyelidiki identitasnya. Yang Rong terkekeh pelan. Sudah kuduga. Wajah Chen Hui mulai sedikit memerah dan matanya sedikit melebar. Aku hanya sedikit penasaran, itu saja. Mengapa kita tidak menyapa dan berbelanja dengannya? Gumam Yang Rong. Itu terlalu canggung. Chen Hui menggelengkan kepalanya dan mendesah. Begitu saja, Huang Xiaolong tidak menyadari dirinya masuk radar Chen Hui. Ketika Huang Xiaolong mencoba memasuki pasar malam, seorang pemuda muncul di hadapannya dan membungkuk hormat. Tuan, apakah Anda keberatan jika saya ikut dengan Anda? Siapapun yang memiliki plakat masuk dapat membawa 2 petugas ke pasar malam. Saat melirik anak muda itu, Huang Xiaolong bisa melihat tatapan penuh tekad di matanya. Anak itu tampak seperti orang baik dan Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu dari keluarga mana? Mengapa kamu ingin memasuki pasar malam? Tak perlu dikatakan lagi bahwa anak muda itu tidak memiliki plakat masuknya sendiri. Saya murid keluarga Gui di kota tanpa batas, nama saya Gui Xiaur. Pemuda itu langsung menjawab, saya ingin memasuki pasar malam untuk membeli tulang dari naga es. Sangat penting bagi saya untuk mendapatkan bahannya, tetapi saya tidak punya cara untuk memasuki pasar malam sendirian. Gui Xiaur, Huang Xiaolong terkekeh. Namamu cukup unik, baiklah. Aku akan mengajakmu masuk karena kau membuatku tertawa. Gui Xiaur tertegun. Namun, kegembiraan liar memenuhi hatinya di saat berikutnya. Dia membungkuk kepada Huang Xiaolong untuk mengucapkan terima kasih. Dia memohon kepada banyak ahli dari keluarga lain hanya untuk menghadapi penolakan di setiap sudut. Bahkan jika mereka bersedia membawanya masuk, mereka menginginkan 100 juta koin Dao sebagai kompensasi. Keluarga Gui adalah salah satu keluarga kelas 3 di kota itu dan tidak mungkin mereka dapat menemukan 100 juta koin Dao bahkan jika mereka menjual semua yang mereka miliki. Mengikuti di belakang Huang Xiaolong, Gui Xiaur memasuki pasar malam. Ketika Chen Hui melihat apa yang terjadi, dia bergumam pada dirinya sendiri, pemuda itu benar-benar baik. Yang Rong terkekeh, ayo masuk ke pasar malam. Kalau kamu terlalu malu untuk bertemu dengannya, aku akan melakukannya untukmu. Chen Hui melompat ketakutan dan dengan cepat menarik Yang Rong dengan lengan bajunya, bibi kedua, jangan lakukan itu. Omong kosong, setiap orang punya hak untuk mencintai. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, kamu bukan wanita yang sudah menikah. Setelah berbicara, Yang Rong menarik Chen Hui ke alun-alun. Setelah Huang Xiaolong dan Gui Xiaur memasuki pasar malam, Huang Xiaolong menjelaskan, tulang naga esmu seharusnya ada di suatu tempat di lantai pertama. Kau bisa mencarinya sendiri. Aku akan menuju ke lantai kedua. Mereka yang berada di lantai pertama biasanya berurusan dengan tanaman obat biasa di tingkat penciptaan. Karena itu, Huang Xiaolong perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencari urat spiritual tingkat alam semesta. Ya, terima kasih banyak kepada Tuan karena telah membawaku masuk. Gui Xiaur mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong dari lubuk hatinya. Bolehkah aku tahu nama belakangmu? Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Tidak perlu. Huang Xiaolong terkekeh dan melambaikan tangannya sedikit. Dia mulai menuju ke lantai 2 setelah berbicara. Namun, seseorang memanggilnya sebelum dia bisa memasuki formasi untuk membawanya ke atas. Tuan muda, mohon tunggu. Orang yang berbicara adalah Yang Rong dan dia menyeret Chen Hui bersamanya saat mereka berjalan menuju Huang Xiaolong. Ketika mereka tiba, Yang Rong tersenyum, kami melihat bagaimana kamu membantu murid keluarga Gui sebelumnya. Jarang sekali bertemu orang sebaik kamu dan kami ingin tahu dari keluarga mana kamu berasal. Dia memperkenalkan dirinya sebelum Huang Xiaolong sempat berkata apa-apa. Kamu bisa memanggilku Yang Rong. Aku dari keluarga Chen di kota tanpa batas. Ini nona ke-6 dari keluarga ini. Chen Hui menatap Huang Xiaolong dan merasa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Sambil terkekeh pelan, Huang Xiaolong memperkenalkan dirinya. Ternyata, kalian adalah anggota keluarga Chen. Kalian bisa memanggilku Tuan Muda Naga Biru. Mungkinkah kamu seseorang dari keluarga Lan? Mata Yang Rong berbinar dan dia bertanya. Keluarga Lan adalah salah satu keluarga tingkat atas di Kekaisaran Surgawi. Leluhur tua keluarga Lan adalah dewa penciptaan yang berada di puncak tahap penyelesaian agung. Jika Huang Xiaolong benar-benar seseorang dari keluarga Lan, dia pasti lebih dari memenuhi syarat untuk meminang Chen Hui. Chen Hui tidak berbeda, matanya berbinar. Tidak, aku hanya seorang kultivator pengembara. Huang Xiaolong terkekeh. Kultivator pengembara, Chen Hui dan Yang Rong sama-sama tercengang mendengar berita itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Namun, senyum Yang Rong segera kembali ke wajahnya dan dia melanjutkan, apakah kamu di sini sendirian? Di mana bawahanmu? Bagaimana dengan para tetuamu? Dia jelas tidak lagi tertarik padanya setelah mengetahui latar belakangnya.
Para tetua tidak ikut denganku. Namun, bawahanku ada di suatu tempat di kota ini. Aku tidak membawa mereka bersamaku hari ini. Lalu, bagaimana kamu mendapatkan plakat masukmu? Yang Rong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku menyuruh bawahanku untuk mencarinya. Apakah bawahanmu ahli yang telah memahami ke-13 elemen? Chen Hui, yang berdiri diam di samping, tiba-tiba bertanya. Jika memang begitu, Huang Xiaolong pastilah orang penting. Tentu saja tidak. Mereka bukan Dao Zun. Hahaha, meskipun begitu, kurasa kau pernah mendengar tentang mereka. Senyum nakal muncul di wajah Huang Xiaolong. Oh, mereka pasti cukup terkenal, iya. Aku penasaran siapa nama mereka, yang Rong ikut bermain. Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua. Huang Xiaolong tidak berencana menyembunyikan identitas mereka. Bab 3618, membeli sejumlah vena spiritual alam semesta. Zhou Qi, Lin Qiankun, Rong Hua, yang Rong menatap Huang Xiaolong dengan cemberut di wajahnya. Senyum perlahan muncul di wajahnya dan dia melanjutkan, apakah kamu berbicara tentang Tuan Zhou Qi dari Gunung Es? Bukankah dia salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas? Jelas bahwa dia tidak mempercayai Huang Xiaolong. Tak seorang pun bisa menyalahkannya. Siapakah yang akan percaya bahwa salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas adalah bawahan seorang anak muda acak yang mereka temui di jalan? Siapapun yang mempercayai apa yang dikatakannya pastilah orang bodoh. Chen Hui mengerutkan kening. Ia menatap Huang Xiaolong perlahan. Awalnya, Huang Xiaolong menarik perhatiannya karena auranya yang mengesankan dan kebaikan hatinya. Sekarang, ia merasa bahwa Huang Xiaolong hanya tahu cara membanggakan diri sendiri. Sepertinya Huang Xiaolong bukanlah pangeran tampan yang ia cari. Namun, Huang Xiaolong tidak peduli dengan reaksi mereka. Ya, itu dia. Yang Rong tertawa terbahak-bahak, kamu cukup lucu. Mengangkat bahunya sedikit, Huang Xiaolong tidak berencana menjelaskan dirinya sendiri. Yang Rong memutuskan untuk memberinya nasihat, Tuan Muda, Anda sebaiknya tidak memberitahu orang lain tentang hal ini. Jika apa yang Anda katakan tersebar, Tuan Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua mungkin tidak peduli, tetapi murid-murid mereka pasti akan berurusan dengan Anda. Kau bahkan bisa menyeret orang yang kau cintai ke dalam masalah ini. Chen Hui yang berdiri di samping Yang Rong tiba-tiba angkat bicara. Huang Xiaolong terkekeh pelan. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Kami tidak akan repot-repot berbicara kepada orang lain seperti ini. Yang Rong menjelaskan, kami melakukan ini karena tindakan baikmu sebelumnya. Dia berbicara seperti orang tua kepada Huang Xiaolong. Melihat mereka berdua cukup menarik, Huang Xiaolong tersenyum, terima kasih atas saranmu. Apakah kamu berencana untuk membeli beberapa barang di lantai 2? Yang Rong mengganti topik pembicaraan. Benar sekali, sumber daya yang aku butuhkan hanya bisa ditemukan di lantai 2. Tentu saja, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk membeli sejumlah urat spiritual tingkat alam semesta. Bahkan jika dia melakukannya, mereka berdua akan berpikir bahwa dia melebih-lebihkan. Kita juga akan ke sana. Yang Rong terkekeh. Ayo kita ke sana bersama-sama. Huang Xiaolong tidak menolaknya kali ini dan dia hanya setuju. Ketiganya memasuki formasi pada saat yang sama. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, aku akan membelinya untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih atas pengingatmu, canda Huang Xiaolong. Tidak apa-apa, kami ingin membeli segenggam sumsum naga. Harganya tidak murah dan kami tidak bisa menghabiskan uangmu. Yang Rong bergumam. Oh, sumsum naga. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia telah memurnikan banyak dari mereka di masa lalu. Sebelum dia memasuki alam dewa penciptaan, dia berhasil memperoleh banyak dari mereka di alam semesta Mengtian. Di sanalah dia bertemu Gu Yuan dan Long Yi. Di mata para dao yang mulia, sumsum naga jelas merupakan harta yang mahal. Namun, bagi para ahli di alam dewa penciptaan, sumsum naga itu tidak ada apa-apanya. Bagi Huang Xiaolong saat ini, sumsum naga adalah barang yang bisa diperolehnya dengan menjentikkan jarinya. Benar sekali. Chen Hui menyentuh dagunya dan melanjutkan, kita membutuhkan sumsum naga bermutu tinggi dan harganya masing-masing lebih dari 1 miliar. Yang Rong melanjutkan, kita butuh beberapa lusin dari mereka dan kita tidak bisa mengharapkan Tuan Muda membayar dalam jumlah yang begitu besar. Lagi pula, mereka berbicara tentang puluhan miliar koin dao. Dia tidak meremehkan Huang Xiaolong. Namun, puluhan miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan Tuan Muda dari keluarga besar tidak akan mampu mengeluarkan sebanyak itu. Misalnya, Tuan Muda keluarga Wei di Kekaisaran Langit Laut Emas tidak dapat mengeluarkan jumlah yang begitu besar. Huang Xiaolong tidak bersikeras setelah apa yang mereka katakan. Setelah tiba di lantai 2, mereka dapat melihat bahwa seluruh area dibangun secara berbeda. Material yang digunakan adalah material tingkat alam semesta dan Yang Rong memperkenalkan, ada sumsum naga bermutu tinggi di toko itu. Karena itu, mereka bertiga pun berangkat. Ketika mereka tiba, mereka segera mengetahui bahwa masih ada sekitar 40 sumsum naga bermutu tinggi yang tersisa. Yang Rong dan Chen Hui segera memesan semuanya. Tuan Muda, sekarang setelah kita membeli apa yang kita cari di sini, mengapa kita tidak mencari barang-barang Anda? Tanya Yang Rong. Huang Xiaolong mengangguk pelan dan melihat sekeliling. Saat dia sudah menemukan tujuannya, dia mulai berjalan ke sana. Dari Zhou Qi dan yang lainnya, dia mendengar bahwa ada banyak toko di lantai 2 yang memiliki urat spiritual tingkat alam semesta. Namun, kamar dagang spiritual hijau adalah entitas yang paling banyak memilikinya. Banyak ahli alam dewa penciptaan di tahap penyelesaian agung dan di atasnya gemar menukar urat spiritual dengan harta karun. Sebagai salah satu kamar dagang terbesar di tanah tanpa batas, kamar dagang spiritual hijau memiliki banyak cabang di wilayah tersebut.
Modus bisnis utama mereka adalah memperdagangkan tanaman herbal tingkat alam semesta. Karena itu, Huang Xiaolong langsung menuju ke sana. Ketika kedua wanita itu melihat di mana mereka berada, mereka menarik napas dingin. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk membeli sesuatu di kamar dagang spiritual hijau? Yang Rong terkesiap. Barang termurah di sini mulai dari 10 miliar. Dia khawatir Huang Xiaolong tidak tahu entitas apa kamar dagang spiritual hijau itu. Aku bertanya kepada bawahanku dan mereka memberitahuku bahwa ini adalah tempat yang tepat. Tanpa membuang waktu lagi, dia melangkah masuk. Yang Rong dan Chen Hui ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke aula. Sebenarnya, mereka berdua akan memasuki pasar malam dari waktu ke waktu. Kamar dagang spiritual hijau adalah tempat yang biasanya tidak akan mereka kunjungi. Ketika mereka memasuki tempat itu, mereka hanya akan melihat-lihat tanpa membeli apapun. Lagi pula, mereka tidak mampu membeli apapun di sana. Mereka hanya bisa mengagumi harta karun itu dalam diam. Ketika mereka memasuki pintu masuk utama, mereka berdua mulai melangkah dengan hati-hati. Mereka takut menarik perhatian. Para ahli di alam dewa penciptaan ada di mana-mana di aula. Beberapa lelaki tua acak yang mereka temui bahkan bisa jadi adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Huang Xiaolong segera pergi ke konter di aula utama. Petugas yang bertugas di sana adalah seorang wanita cantik dan sosoknya sangat mempesona. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli sejumlah pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Berapa banyak yang Anda miliki di sini? Huang Xiaolong langsung ke intinya. Petugas itu menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Chen Hui dan Yang Rong yang berada di belakangnya merasakan ledakan terjadi di kepala mereka. Sekelompok pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Yang Rong menatap Huang Xiaolong, tercengang. Bab 3619, apakah kamu bercanda? Kau bercanda. Chen Hui tersentak. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar ada orang yang ingin membeli sejumlah urat nadi spiritual tingkat alam semesta. Konsep apa itu? Siapakah di dunia ini yang mampu membeli sekumpulan urat nadi spiritual tingkat alam semesta? Wanita di konter menatap Huang Xiaolong dalam diam sambil memikirkan kemungkinan dia serius. Nak, tahukah kau betapa seriusnya konsekuensinya jika kau membuat masalah di kamar dagang spiritual hijau? Sebuah seringai tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ekspresi Yang Rong dan Chen Hui berubah ketika mereka melihat siapa orang itu. Itu adalah murid langsung dari keluarga Cao. Keluarga Cao adalah keluarga super di Kekaisaran Langit tak terbatas. Mereka adalah keluarga kedua setelah keluarga kerajaan dan leluhur tua keluarga Cao adalah ahli terkuat kedua di tanah tak terbatas. Ada desas-desus bahwa kekuatannya telah melampaui batas 16 miliar unit. Selain leluhur lama keluarga Cao, patriark keluarga Cao juga merupakan salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas. Dia memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung dan dia tidak lebih lemah dari kaisar surgawi tanpa batas. Adapun para ahli alam dewa penciptaan dalam keluarga Cao, mungkin ada lebih dari 100 dari mereka. Tidak perlu banyak menghitung mereka yang lebih lemah dari itu. Itulah alasan dibalik kekuatan keluarga Cao. Bahkan kekaisaran surgawi tanpa batas tidak akan berani main-main dengan mereka. Terutama setelah master tanpa batas terluka oleh penguasa naga. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Cao telah membangun kekuatan mereka secara terbuka. Meskipun keluarga Chen adalah keluarga papan atas di tanah tanpa batas, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Cao. Leluhur tua keluarga Chen mungkin berada di puncak tahap penyelesaian agung di alam dewa penciptaan, tetapi keluarga Cao hanya perlu satu pemikiran jika mereka ingin keluarga Chen menghilang dari muka alam semesta. Wanita yang berdiri di belakang meja kasir juga sama terkejutnya. Ketika pemuda yang mencibir Huang Xiaolong mendekati konter, dia langsung mengenalinya. Tuan Muda Cao Se, selamat datang. Pemuda itu mengangguk dan terkekeh, kudengar kau berhasil memperoleh urat nadi spiritual tingkat alam semesta yang dikaitkan dengan naga api tingkat atas. Benar sekali, Tuan Muda benar-benar berpengetahuan luas. Kami baru berhasil mendapatkannya kemarin dan Anda sudah ada di sini. Saya akan segera memanggil direktur kami ke sini. Tidak mungkin murid biasa bisa bertemu dengan direktur kamar dagang spiritual hijau. Namun, Cao Ze bukanlah murid biasa dari keluarga Cao. Dia adalah cucu dari leluhur tua keluarga Cao, dan dia juga dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Dia lebih berbakat daripada Wu Qifeng dan Ye Jingyu, dan kekuatannya juga berada pada level lain jika dibandingkan dengan mereka berdua. Ketika wanita di belakang meja kasir pergi, dia berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, Chen Hui, dan Yang Rong. Keluarga Chen, gumamnya, Yang Rong dan Chen Hui membungkuk dengan tergesa-gesa dan memberi salam, kami menyambut Tuan Cao Ze. Mereka berdua mungkin belum pernah melihat Cao Ze seumur hidup mereka, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentangnya. Mereka tahu bahwa dia adalah murid terhebat di generasi ketiga keluarga Cao. Mereka juga tahu bahwa dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Berbalik sedikit, dia menatap Huang Xiaolong dan mengejek, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membeli sejumlah pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta? Benar sekali, aku juga akan mengambil yang kamu sebutkan tadi. Cao Ze tercengang. Yang Rong dan Chen Hui merasakan kaki mereka mati rasa ketika mendengar apa yang dikatakannya. Cao Ze telah memilih jalur spiritual, tetapi Huang Xiaolong tetap maju dan memberitahu pria itu bahwa dia akan mengambilnya sendiri. Bukankah dia mencari masalah? Alih-alih marah, Cao Ze menatap Huang Xiaolong dan mengejek, menarik sekali. Ini pertama kalinya seseorang berani bertarung denganku hanya demi seseorang yang kuincar. Jangan khawatir, begitulah hidup, Huang Xiaolong bergumam. Darah mengalir dari wajah Yang Rong. Kedua wanita itu mulai menyesali keputusan mereka. Mereka berencana untuk berteman dengan karakter unik Huang Xiaolong, tetapi dia malah membuat Cao Ze marah.
Jika dia marah, mereka berdua akan dikubur bersama Huang Xiaolong. Cao Ze menatap Huang Xiaolong dengan wajah cemberut. Bocah, apa kau tahu siapa aku? Dia merasa bahwa satu-satunya alasan Huang Xiaolong berani bertindak sombong adalah karena anak itu tidak tahu siapa dia. Reputasinya mungkin besar, tetapi tidak semua orang desa mengenalnya. Tawa pecah di udara sebelum Huang Xiaolong sempat berkata apa-apa lagi. Tuan Muda Cao Ze, merupakan kehormatan bagi kami untuk menyambut Anda. Direktur Kamar Dagang Spiritual Hijau, Kong Lei, muncul di aula utama dan sekelompok Dewa Penciptaan mengikutinya dari dekat. Ada lebih dari selusin dari mereka yang mendekat. Kong Lei adalah Dewa Penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, tetapi dia sangat bersemangat saat menyambut Cao Ze. Melihat Kong Lei, Cao Ze tidak lagi peduli dengan Huang Xiaolong. Dia akan datang ke Kamar Dagang Spiritual Hijau setiap beberapa tahun dan dia cukup akrab dengan Kong Lei. Setelah basa-basi sebentar, Kong Lei tertawa kecil. Sebelum datang, aku sudah memerintahkan seseorang untuk membawa urat spiritual ke sini. Salah satu ahli alam Dewa Penciptaan di belakangnya membawa cincin spasial dan melepaskan batasan di sekitarnya. Ki spiritual api memenuhi aula saat seekor naga api muncul di belakang pria itu. Itu adalah urat spiritual tingkat alam semesta tingkat atas yang menjadi incaran Cao Ze. Tidak perlu terburu-buru. Cao Ze mencibir. Berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, dia melanjutkan, bocah ini mengatakan bahwa dia ingin membeli sejumlah pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Dia juga ingin membeli untayan ini. Kong Lei dan para ahli dari Kamar Dagang tercengang. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan diam tercengang. Mereka menyadari kehadirannya ketika mereka mendekat, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan orang lain selain Cao Ze. Dengan senyum mengejek di matanya, Cao Ze ingin melihat apa yang bisa dilakukan Huang Xiaolong. Jika dia gagal melakukan apapun, Kamar Dagang Roh Hijau pasti akan menghukumnya. Kong Lei memandang wanita yang berada di konter. Ya, tuan muda ini berkata bahwa dia ingin membeli sejumlah urat spiritual tingkat alam semesta saat dia memasuki aula utama. Dia bahkan menanyakan jumlah total yang kami miliki. Kong Lei menatap Huang Xiaolong dan berkata, aku ingin tahu apa yang ingin kamu gunakan untuk berdagang dengan kami. Sebagai Direktur Kamar Dagang Spiritual Hijau, dia dapat dengan mudah melihat bahwa Cao Ze punya masalah dengan pria itu. Karena itu, dia bisa memberi pelajaran pada Huang Xiaolong jika barang-barang yang dia bawa tidak memuaskan dalam upaya menjilat Cao Ze. Dengan santai melambaikan tangannya, Huang Xiaolong melepaskan batasan pada salah satu cincin spasialnya. Pilar cahaya yang menyilaukan muncul dan membutakan Cao Ze dan yang lainnya selama sedetik. Bab 3620, aku baik-baik saja. Ketika mereka akhirnya membuka mata, mereka tercengang. Begitu pula Yang Rong dan Chen Hui. Penciptaan, artefak penciptaan. Mereka telah melihat artefak penciptaan dalam hidup mereka, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak artefak di satu tempat. Huang Xiaolong praktis memiliki gudang senjata di cincin spasialnya. Ada semua jenis artefak penciptaan di sana dan setelah menghitung, jumlahnya lebih dari 500. Lebih dari 500 artefak penciptaan. Dari artefak penciptaan tingkat rendah hingga tingkat atas, Huang Xiaolong memiliki semuanya. Ada kapak, bilah pedang, tombak panjang, cambuk, pisau, paku, palu, dan masih banyak lagi. Bahkan ada kapal terbang tingkat kreasi tingkat atas. Faktanya, Huang Xiaolong hanya mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Setelah bertahun-tahun, Huang Xiaolong berurusan dengan terlalu banyak dewa penciptaan dan dia menjarah harta karun mereka. Dia tidak lagi repot-repot menghitung dan dia menyimpan semua barang bagus untuk dirinya sendiri. Jika dia hanya menghitung artefak penciptaan yang dimilikinya, dia memiliki lebih dari 1000. Yang dia bawa keluar adalah yang tidak dia sukai. Namun, mereka lebih dari cukup untuk membuat Kong Lei, Cao Ze, dan lainnya terpesona. Suara tegukan terdengar di kejauhan saat seseorang dari Kamar Dagang Spiritual Hijau memecah kesunyian. Aku yakin ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan semua urat spiritual tingkat alam semesta yang kau miliki. Kong Lei tersadar kembali ke dunia nyata. Tentu saja, Kong Lei memaksakan senyum. Aku akan mengambil semua yang kau miliki, termasuk itu. Huang Xiaolong tentu saja mengacu pada urat spiritual yang diincar Cao Ze. Ekspresi Cao Ze tenggelam. Bocah, jangan coba-coba menakuti kami dengan artefak ciptaanmu. Salah satu pengawal di belakang Cao Ze mencibir, bahkan Wu Qifeng tidak akan berani bersikap sombong di depan tuan muda kita. Kedua pengawal di sekitar Cao Ze tidak lemah dan mereka berada di puncak tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan seperti Cao Ze. Keduanya memiliki lebih dari 7 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai untuk mengirim penjaga yang berbicara itu terbang ke pilar raksasa di aula utama. Pilar itu berubah menjadi debu karena benturan tersebut. Kamar Dagang Spiritual Hijau gemetar. Setiap orang yang datang merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang menjadi gila? Siapa di dunia ini yang punya nyali untuk bertindak di Kamar Dagang Spiritual Hijau? Semua orang menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Ketika mereka melihat pengawal Cao Ze tergeletak tak bergerak di reruntuhan, tak seorang pun berani bersuara. Semua orang yang memasuki Kamar Dagang Spiritual Hijau adalah tokoh penting di tanah tanpa batas. Mereka tahu siapa Cao Ze dan mereka tidak menyangka seseorang akan menyerang bawahannya. Mereka berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Ketika Cao Ze akhirnya mencerna apa yang telah terjadi, ekspresinya berubah. Saat amarah memenuhi hatinya, ia menyadari bahwa kekuatannya mungkin sebanding dengan para pengawalnya dan menyerang Huang Xiaolong bukanlah ide yang bagus. Berbalik untuk melihat Kong Lei, Cao Ze berharap bahwa ia bisa mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari Kamar Dagang Spiritual Hijau sekarang karena bawahannya terluka di wilayah mereka. Kong Lei sangat menyadari tatapan mata Cao Ze.
Terlebih lagi, dia marah karena Huang Xiaolong akan bergerak di kamar dagang spiritual hijau. Meskipun Huang Xiaolong telah mengeluarkan banyak artefak penciptaan, kamar dagang spiritual hijau bukanlah tempat yang bisa dia lakukan sesuka hatinya. Kau bertindak terlalu jauh. Kong Lei melotot ke arah Huang Xiaolong dan berteriak, kamar dagang spiritual hijauku bukanlah tempat kau bisa bertindak seenaknya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Apa yang akan kau lakukan? Huang Xiaolong terkekeh. Tidak masuk akal. Salah satu ahli yang berdiri di belakang Kong Lei meraung dan menyerang Huang Xiaolong. Qian Jun adalah wakil direktur cabang dan dia tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Kong Lei. Dia adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Saat tangannya berubah menjadi cakar raksasa yang menjangkau Huang Xiaolong, kekosongan di sekitar mereka bergetar. Sayang sekali cakarnya tertahan di tempatnya oleh sebuah lengan yang muncul entah dari mana sebelum sempat tiba. Lengan yang terjulur dari kehampaan itu bukan milik Huang Xiaolong, melainkan milik seorang pria paruh baya yang agak gemuk. Tidak seorang pun tahu kapan, tetapi tiga sosok muncul di samping Huang Xiaolong. Ketika Yang Rong dan Chen Hui mencoba menebak identitas mereka, Kong Lei, Qian Jun, Cao Ze, dan beberapa ahli tertinggi lainnya di kerumunan berteriak, Tuan, Tuan Zhou Qi, Tuan Lin Qiankun, Tuan Rong Hua. Apa? Yang Rong dan Chen Hui merasakan tubuh mereka gemetar saat mereka menatap ketiga pendatang baru itu dengan tak percaya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kembali apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Mungkinkah mereka benar-benar, orang yang menghentikan cakar Qian Jun adalah Rong Hua, yang terlemah dari ketiganya? Rong Hua menatap Qian Jun dengan tatapan dingin sambil menjentikkan pergelangan tangannya dengan santai. Gelombang kekuatan yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan membuat pria itu terpental. Dia terbang lurus ke arah Kong Lei. Hati-hati, ekspresi Kong Lei berubah drastis. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Qian Jun dan begitu pula puluhan ahli di sekitarnya. Sayang sekali mereka tidak sebanding dengan seseorang selevel Rong Hua. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka tetap terhuyung mundur. Mereka baru berhasil menemukan pijakannya setelah mencapai tepi aula. Retakan mulai terbentuk pada dinding di belakang mereka saat gelombang kejut menghantamnya. Rong Hua baru saja menggunakan setengah kekuatannya untuk melemparkan mereka semua tadi. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, semua orang di aula akan hancur. Bagaimanapun, Kong Lei dan yang lainnya hanyalah ahli alam dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Mereka bukan dewa alam semesta setengah langkah seperti Rong Hua dan Lin Qiankun. Semua orang di aula yang sedang menunggu pertunjukan bagus untuk dimainkan, menatap perubahan situasi yang tiba-tiba itu, terperangah. Tuan Zhou Qi dari Gunung Es. Lin Qiankun, leluhur tua kekaisaran surgawi Yin Yang. Rong Hua, leluhur tua kekaisaran surgawi yang mulia. Apa-apaan ini? Tiga dewa alam semesta setengah langkah muncul sekaligus. Salah satu dari ketiganya juga merupakan salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas. Ketika semua orang terkejut dengan kehadiran mereka, mereka bertiga menoleh ke arah Huang Xiaolong serentak dan membungkuk, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, Kong Lei dan para ahli yang nyaris tak bisa berdiri pun terjatuh kembali saat mendengar ucapan Huang Xiaolong. Ekspresi Cao Ze paling jelek. Mata Yang Rong dan Chen Hui membelalak karena terkejut dan mereka merasa sulit bernapas. Itu benar, aku baik-baik saja, masalah apa yang mungkin terjadi padaku? Gumam Huang Xiaolong. Zhou Qi dan yang lainnya menghela napas lega. Tentu saja, kami tidak khawatir. Semua orang yang hadir merasa tenggorokan mereka kering ketika melihat ekspresi hormat di wajah Zhou Qi dan dua orang lainnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang karena sosok yang menakutkan itu berdiri di hadapan mereka. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.